mungkin lebih ke pemikiran atau pemahaman bahwa ilmu psikologi itu ilmu baca pikiran, ilmu baca perasaan, ilmu yang hanya mempelajari orang gila, atau ilmu tebak kepribadian, misalnya kayak gitu. Nah, semua tanggapan itu sebenarnya kurang tepat. Bukan yang 100% salah ya, karena memang di psikologi ini kita mempelajari tentang bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia memiliki perasaan, bagaimana para psikolog, calon psikolog ini mempelajari gangguan-gangguan kejiwaan, kemudian bagaimana para mahasiswa psikologi ini mempelajari banyaknya macam-macam kepribadian dari setiap orang gitu. Belum tentu walaupun bersaudara kalian kepribadiannya sama kayak gitu kan. Jadi saking dalam dan luasnya ilmu psikologi ini. Nah, jadi sebenarnya ilmu psikologi itu bukan hanya sebatas ilmu membaca pikiran dan yang lainnya gitu teman-teman, tapi ilmu psikologi lebih luas daripada itu. Ayo kita telusuri gitu ya malam ini ilmu psikologi itu seperti apa. Karena jujur aja first impression mungkin orang yang nggak kenal aku atau orang awam yang hanya sekedar kayak, Mbak kuliah apa gitu kan, terus aku jawab jurusan psikologi Pak, Bu gitu. Kadang-kadang ada yang suka jawab, aduh saya takut deh kalau ngomong sama Mbak, nanti saya dibaca lagi pikirannya. Nah itu tuh bener-bener bener-bener kayak ngebuat aku kayak, enggak kok Pak atau Bu gitu, saya nggak bisa baca pikiran Bapak sama Ibu gitu, karena untuk mengetahui pikiran dan perasaan seseorang itu nggak semudah itu gitu loh. Jadi kayak nggak semudah kayak aku kenalan nih sama di antara kalian nih, terus kayak aku langsung tahu kamu pasti orangnya kayak gini gitu. Atau mungkin aku bener-bener baru pertama kali ketemu Zalfa gitu ya, walaupun secara online. Aku nggak mungkin langsung kayak nebak ini pasti Zalfa kepribadiannya kayak gini. Itu nggak mungkin gitu, karena dalam aku sebagai mahasiswa di psikologi profesi aja, untuk menyatakan seseorang memiliki kepribadian ini itu stepnya banyak gitu loh. Banyak yang harus dilakukan, bukan tiba-tiba kayak hanya sekedar tahu gimana orangnya, kemudian bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berperilaku sehari-hari, tiba-tiba kayak aku bisa tahu nih kepribadiannya apa. Enggak kayak gitu. Jadi kayak itu lebih luas daripada itu. Jadi ilmu psikologi memang ada kaitannya sih dengan pikiran, perasaan, mempelajari gangguan jiwa, mempelajari kepribadian, itu benar. Tapi bukan hanya sekedar tebak-menebak seperti itu. Oke, next slide. Next slide-nya adalah, oke Teh Gina, punten. Next slide-nya adalah, yuk kita kenalan dengan ilmu psikologi. Nah, psikologi ini berasal dari kata psych. Bacanya apa ya? Ini kalau nggak psych apa psyche kali ya? Aku tuh lupa bahasa Latinnya ini yang berarti jiwa. Psych itu berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi sebenarnya benar tuh teman-teman tadi yang bilang ilmu jiwa. Tapi sebenarnya psikologi ini lebih ke bagaimana ilmu psikologi ini mempelajari perilaku manusia di kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya dosen-dosen aku pada pakai kata-kata atau kalimat itu gitu dibandingkan cuman kayak ilmu jiwa, karena jiwa itu kan luas ya, maksudnya jiwa itu sesuatu hal yang besar, luas, dalam gitu. Tapi kalau ilmu psikologi sebenarnya fokusnya juga tentang bagaimana orang yang mempelajari ilmu psikologi itu mempelajari perilaku atau tingkah laku manusia di kehidupan sehari-harinya. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya psikologi ini diakui sebagai ilmu tersendiri pada akhir abad 19, karena sebelumnya ilmu ini berasal dari pemikiran ilmu filsafat gitu. Jadi tadinya sebelum abad ke-19 itu psikologi itu belum ada gitu. Jadi kayak masih filsafat. Mungkin teman-teman yang pernah belajar filsafat tahu ya, kayak bagaimana manusia berpikir gitu. Aku ada karena aku berpikir kayak gitu-gitu kan. Pokoknya yang to be honest, aku sama jadi mahasiswa psikologi juga ketika mata kuliah filsafat itu mumet banget gitu teman-teman. Karena benar-benar teoritis banget, puitis pula gitu kan, mendalam. Nah, di ilmu psikologi ini fokusnya terhadap perilaku manusianya gitu. Next. Oke, next slide-nya adalah yang tadi aku udah singgung sedikit gitu kan. Jadi ilmu psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia gitu. Nah, ilmu psikologi ini harapannya ya
ini aku nggak mau jumawa sih sebenarnya. Jadi kayak ilmu psikologi ini harapannya dapat memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari teman-teman. Contohnya misalnya permasalahan fobia seseorang. Teman-teman, BTW teman-teman pernah dengar nggak fobia itu apa? Mungkin bisa di chat lagi ya. Fobia itu apa? Mungkin ada teman-teman yang merasa kayak, aku fobia kucing, misalnya kayak gitu. Atau aku fobia mantan, misalnya kayak gitu. Atau mungkin, aku fobia ketinggian, misalnya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa chat, ada yang, pernah takut yang berlebihan, oke, takut hal tertentu, pernah Kak, akrofobia, oke, ketakutan pada hal tertentu, oke, emosi yang berlebihan, oke, fobia itu kecenderungan berlebihan yang fokus pada hal tertentu. Oke. Berarti alhamdulillah, aduh teman-teman di sini pinter-pinter ya Zalfa. Jadi kayak aduh aku memberikan materi ini kira-kira udah gimana ya? Sesuai dengan ekspektasi teman-teman belum ya? Tapi ini kan sharing ya, bukan berarti aku ngajar kayak dosen gitu kan. Jadi semoga ini nambah insight atau pemahaman sedikit lah ya bagi teman-teman. Nah yang tadi teman-teman chat di kolom chat, insya Allah alhamdulillah rata-rata pemahaman teman-teman tentang fobia itu cukup benar dan ideal sih sebenarnya. Karena memang fobia ini rasa takut yang berlebihan pada sesuatu hal gitu. Jadi misalnya mungkin kalau ada orang yang fobia sama kucing, dia bakalan gemeteran, nangis, ketakutan, bahkan mungkin sampai lari, misalnya kayak gitu. Nah, ilmu psikologi ini yang bisa untuk membantu teman-teman dalam memahami karakteristik orang-orang yang mungkin punya fobia, punya kecemasan, punya stres, punya depresi, atau bahkan punya gangguan skizofrenia. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, biasanya orang Indonesia, orang awam Indonesia ya, mungkin mengatakan orang-orang yang orang gila tuh gitu, karena orang gila, atau mungkin orang-orang yang di pinggir jalan mungkin nggak pakai baju, atau mungkin nggak terurus sama sekali. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang gangguan skizofrenia ini gitu, di mana mungkin orang tersebut memiliki halusinasi sama delusi gitu. Halusinasinya mungkin si pasien ini atau orang ini punya halusinasi kayak ada orang-orang yang teriak-teriak gitu di kupingnya, padahal sebenarnya nggak ada gitu kan orang-orang yang teriak-teriak, atau juga punya halusinasi penglihatan, misalnya dia merasa kayak di pojok sana tuh ada yang ngikutin aku atau yang apa, nah kayak gitu-gitu. Pokoknya gangguan-gangguan kejiwaan. Di ilmu psikologi kita mempelajari itu. Kemudian contoh yang lainnya misalnya ilmu psikologi juga membantu dalam mengetahui kenakalan remaja misalnya, atau kenakalan anak-anak, atau sebenarnya kenakalan orang dewasa juga boleh sih. Jadi maksudnya ini kalau di perkembangan mungkin kenakalan remaja misalnya. Mungkin kalau teman-teman tahu, ada beberapa sekolah yang memang BK-nya itu memang guru BK ya, bimbingan konseling. Jadi mungkin lulusan dari jurusan bimbingan konseling gitu. Tapi ada juga beberapa sekolah yang bimbingan konseling di sekolahnya itu memang khusus psikolog gitu. Jadi memang dia profesi sekolahnya kayak aku gitu, S2 Magister Psikologi Profesi dan nantinya jadi psikolog. Nah, itu mungkin permasalahan kayak kenakalan remaja ini mungkin sering banget nih teman-teman temukan, atau mungkin dari teman-teman sendiri ada nih yang pernah jadi bad boy gitu kan di sekolah. Maksudnya suka ikut berantem, tawuran, atau mungkin suka jahilin temennya atau apa, pokoknya kenakalan remaja. Nah, itu biasanya bisa ditemukan dalam setting pendidikan misalnya kayak itu. Nah, ilmu psikologi juga mempelajari itu gitu. Karena nanti ada yang namanya cabang ilmu psikologinya psikologi pendidikan. Itu nanti kita bahas ya beberapa cabangnya nanti. Kemudian kalau tadi permasalahan fobia seseorang itu terkait setting klinis gitu. Kemudian kenakalan remaja terkait setting pendidikan. Nah, stres kerja. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang udah kerja, bisa dijawab di kolom chat. Ada yang udah kerja belum? Karena aku taunya dari panitia dari panitia katanya sasaran penontonnya, sasaran pesertanya itu mahasiswa katanya. Jadi aku nggak tahu nih, ada yang udah kerja apa belum? Aku ada yang udah kerja, oke. Wah, ada yang udah kerja plus nikah, Masya Allah, kerja plus kuliah. Aduh, aku dalam otakku nikah mulu ya. Mohon maaf, ada kerja plus kuliah, oke. Ada yang masih SMA, oke. Ada yang lagi cari calon, Masya Allah, sama dong. Oke, masih SMA, oke. Wah, ada yang masih SMA, ini berarti adiknya semangat banget ya, Masya Allah. Semoga
selalu semangat. Oh, ada yang gap year juga, semangat. Oke, ada yang mahasiswa akhir. Oke. Makasih banyak teman-teman atas jawabannya. Nah, ini yang satu ini mungkin contohnya ilmu psikologi bisa apa ya mempelajari tentang stres kerja itu dalam setting psikologi industri. Misalnya, ini misalnya ya, aku dapat cerita dari teman-teman yang udah kerja tapi di setting psikologi industri organisasi, misalnya di suatu perusahaan karyawannya itu stres kerja gitu. Kenapa? Karena beban kerjanya ini banget, berat banget, apalagi kalau aku boleh ceritain ya tentang pengalaman teman aku semasa dia working from home, itu honestly dia benar-benar katanya dia lebih stres daripada kerja sungguhan atau kerja offline. Kenapa? Karena kadang-kadang jam kerjanya itu melewati batas yang seharusnya gitu kan. Mungkin kalau dari pagi sampai sore gitu kan. Sedangkan di work from home ini jam kerjanya itu semakin melebar kemana-mana gitu. Bahkan mungkin atasan kadang-kadang suka ngechat di atas jam 10 gitu kan. Padahal kayak itu tuh waktu istirahat. Nah itu kan bisa banget ya untuk membuat si teman aku ini kena stres kerja. Nah di ilmu psikologi khususnya di setting industri dan organisasi kami juga mempelajari tentang hal ini gitu. Jadi cakupannya tuh cabangnya luas. Nanti kita bahas ya tentang cabangnya. Oke, next. Next slide-nya adalah, nah, to be honest, ini adalah perjalanan yang kurang aku sukai karena ini berbau sejarah gitu kan. Mungkin kalau teman-teman teman-teman yang anak IPS ya suka banget kali ya sama sejarah. Tapi bagi aku anak IPA sejarah itu Masya Allah kadang-kadang bikin ngantuk gitu kan. Tapi kadang-kadang semangat karena kayak wah ternyata sejarah itu kita bisa tahu nih orang-orang zaman dulu misalnya hidupnya kayak apa, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita mungkin akan menjalani perjalanan panjang untuk membahas bagaimana ilmu psikologi muncul kayak gitu. Aduh, bentar. Oke, mungkin dari yang pertama. For your information teman-teman, pada tahun 1879 tokoh yang paling terkenal di psikologi atau tokoh pertama yang memproklamasikan ilmu psikologi itu di akhir abad 19, Wilhelm Wundt mendirikan lab psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Oh, kayaknya keren banget gitu ya, Leipzig, Jerman gitu. Itu benar-benar waktu pas masuk ke pertama kali masuk ke kampusku di Universitas Islam Indonesia S1. Pas dengar kata Leipzig Jerman tuh kayak ya ampun ini pasti keren banget gitu. Lab psikologi pertama loh dan ini pasti paling tua. Emang cuma ada pertama kan ini karena ini pertama berarti ini memang paling tua gitu kan. Tapi kalau nggak salah sih infonya pernah hancur karena Perang Dunia Kedua sih kalau nggak salah. Cuman ini adalah psikologi pertama. Dan pada saat itu ketika aku tahu ada beberapa dosen aku yang kuliah di sana, makin kayak wah berarti kayak keren banget gitu loh, kayak dosen aku bisa banget ini kuliah di universitas di mana emang ada lab psikologi pertama di sana kayak gitu kan. Semakin kayak aku cinta banget nih sama psikologi karena memang dosen-dosen yang kuliah di sana juga beberapa adalah dosen favorit aku gitu. Nah, kenapa? Karena dia munculnya di Jerman, maka pada saat itu alur mengenai bagaimana psikologi itu berkembang itu nggak lepas dari konteks kehidupan sosial masyarakat yang ada di Jerman gitu. Dan ini juga nggak terlepas dari orientasi intelektual Wilhelm Wundt sebagai warga negara Jerman gitu. Jadi kayak pemikiran-pemikiran psikologinya benar-benar barat banget deh. Benar-benar psikologi yang Jerman banget, Eropa banget kayak gitu. Nah, ilmu psikologi ini kalau yang tadi mungkin aku udah singgung sebenarnya sudah lepas gitu ya dari ilmu filsafat gitu kan. Tapi sebenarnya Wilhelm Wundt aja sebagai tokoh pertama itu masih kayak meyakini bahwa ya nggak bisa terlalu lepas lah gitu karena kan filsafat juga banyak membahas tentang bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia berperilaku kayak gitu. Itu sebenarnya kata si Wilhelm Wundt aja dia bilang gitu sendiri gitu kan. Tapi sejalan atau sepanjang perjalanan si Wilhelm Wundt akhirnya lama-kelamaan psikologi itu punya kayak karakternya sendiri.
Nah, oke, nextnya berarti, nah karena si Wilhelm Wundt ini adalah tokoh psikologi pertama yang mendirikan lab psikologi pertama itu di Leipzig, Jerman, makanya dia memunculkan aliran strukturalisme gitu. Nah, kalau menurut si Wilhelm Wundt ini, pengalaman mental itu merupakan struktur keadaan mental. Nah, yang menariknya adalah di aliran strukturalisme ini ada yang namanya metode introspektif. Ini aku poin-poin aja kali ya teman-teman, supaya teman-teman juga nggak mumet, nggak puyeng gitu kan. Jadi aku kasih sedikit poin-poin aja, karena akan banyak lagi nanti aliran lainnya. Jadi apa sih tuh Mbak metode introspektif? Nah, aku juga tadinya nggak tahu apa ini metode apa gitu, tapi ternyata kalau kata si Wilhelm Wundt, metode introspection atau introspektif ini merupakan metode eksperimen. Terus kalau teman-teman pada dengar kayak, eksperimen, berarti apa nih? Penelitian, uji coba, atau apa nih? Nah, memang kenapa bikin lab psikologi? Karena fungsinya memang untuk penelitian gitu loh, untuk eksperimen gitu. Untuk lebih jelas mengetahui perilaku manusia seperti apa. Nah, metode introspection sendiri adalah metode dengan cara terkontrol di dalam sebuah lab psikologi tadi gitu kan, di mana nanti subjek penelitiannya akan dikasih suatu situasi di dalam lab secara terkontrol. Nah, nanti si Wilhelm Wundt ini sebagai peneliti bisa mengobservasi atau melihat, kemudian mencatat perilaku-perilaku apa aja yang mungkin diinginkan dari penelitian tersebut. Mungkin kalau boleh kasih contoh ya, ada mungkin kalau yang mahasiswa psikologi mungkin tahu kali ya ini tentang psikologi eksperimen. Ini juga nanti akan aku sindir sedikit di cabang nanti di slide selanjutnya. Jadi kalau eksperimen yang dimaksud misalkan ini misalnya ya, kamu jadi subjek nih, terus dimasukkan ke dalam suatu ruangan atau lab psikologi gitu. Nanti di lab itu mungkin kamu akan diminta untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, biasanya nanti penelitinya itu meneliti apakah perilaku yang diharapkan itu muncul. Misalnya, penelitiannya ini, aku pengen lihat nih, orang ini tahan nggak ya sama godaan atau sama challenge gitu. Katakanlah mungkin nanti akan disediakan banyak makanan enak. Tapi dengan syarat dia nggak boleh makan atau dia tetap diam di situ apa nggak boleh makan selama 30 menit bisa di ruangan. Nah, itu nanti fungsi penelitinya itu mungkin nanti bakalan mengobservasi si orang ini benar nggak ya memunculkan perilaku itu untuk nggak makan gitu, atau mungkin si orang ini bisa nggak ya menahan hawa nafsu untuk makannya kayak gitu. Jadi lebih ke eksperimen tentang perilaku kayak gitu. Oke, kemudian apalagi ya? Oke, yang ketiga adalah aliran fungsionalisme yang diprakarsai oleh William James dan juga kawan-kawan. Nah, kalau dalam aliran fungsionalisme ini, menurut tokoh-tokohnya, psikologi itu mempelajari fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya gitu. Jadi psikologi ini aliran si fungsionalisme itu sangat fokus terhadap bagaimana kesadaran ini sebagai jembatan antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Bagaimana manusia ketika butuh sesuatu atau butuh terhadap suatu aspek di hidupnya, dia akan mencari atau tidak. Misalnya kayak ada manusia yang butuh kasih sayang, misalnya kayak gitu. Dia kesadarannya itu dia bakal mencari kasih sayang itu apa enggak ya, dengan cara apa? Mungkin dengan cara membangun relasi yang kuat dengan keluarganya atau membangun relasi kuat dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi dia benar-benar kalau aliran ini mempelajari fungsi kesadaran itu sangat penting gitu dalam aspek kehidupan manusia. Kemudian fungsionalisme juga ini menekankan pada hubungan antara pikiran dan perilaku. Sehingga menurut aliran ini hubungan antara manusia dan lingkungannya merupakan hasil atau bentuk manifestasi dari pikiran dan perilaku manusia. Mungkin kalau gambaran mudahnya kayak ya ketika manusia berperilaku di lingkungan itu adalah hasil manifestasi dari pikiran sama perasaan atau emosi yang dia punya kayak gitu.
Kemudian yang keempat adalah aliran behaviorisme oleh Ivan Pavlov dan kawan-kawan. Nah, mungkin bagi mahasiswa psikologi ini adalah salah satu aliran yang cukup terkenal karena ini dia ada beberapa sub teori lagi, dan ini menarik banget penelitiannya. Jadi kalau dalam aliran behaviorisme ini lebih fokus terhadap insting, bukan cuman sekedar perilaku, bukan cuma sekedar jiwa itu apa, kayak belum nggak terlalu teoritis banget, tapi memang ini banyak banget penelitian eksperimennya di aliran behaviorisme ini. Jadi kalau menurut tokoh-tokoh behaviorisme, insting itu adalah kecenderungan tingkah laku seseorang dalam situasi tertentu. Nah, insting ini merupakan hal yang dibawa manusia sejak lahir gitu dan tidak bisa dipelajari secara langsung. Itu kata tokoh-tokoh si behaviorisme ya. Nah, penelitian yang ada di aliran ini difokuskan pada tingkah laku dan asumsi bahwa tingkah laku itu merupakan wujud dari kejiwaan manusia. Nah, jadi dia lebih fokus, ingat aja pokoknya kata kuncinya behaviorisme, berarti behavior, perilakunya, tingkah lakunya, kayak gitu. Ini contoh pembahasan di behaviorisme ya. Contohnya itu kayak ada yang namanya teori reward sama punishment. Reinforcement sama punishment, mohon maaf. Jadi reinforcement sama punishment. Apa tuh Kak? Gitu kan. Reinforcement itu adalah penguatan, sedangkan punishment itu adalah hukuman. Terus gimana tuh aplikatifnya dalam kehidupan? Misalnya kalian bertanya kayak gitu. Nah, aplikatifnya misalnya dalam teori ini contohnya ya, reinforcement atau penguatannya misalkan gini. Perilakunya misalnya ada murid yang sering banget nih ngajuin pertanyaan-pertanyaan bagus gitu kan. Nah, si guru pengen nih bukan cuma murid ini aja yang bakalan nanya pertanyaan bagus atau yang bakalan aktif gitu. Nah, reinforcement positifnya adalah guru akan memuji si siswa-siswa yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kenapa? Harapannya guru memuji atau mungkin diberi tanda bintang. Mungkin ada teman-teman yang pernah lihat ya di TK. Biasanya sih mungkin ini di TK kali ya, atau di SD yang masih kelas 1 kali ya. Kayak misalkan di kelas nih ada papan tabel, misalkan bintang. Misalnya Farah bintangnya udah 5, misalnya kayak gitu. Zalfa misalkan bintangnya masih 3 nih, misalnya kayak gitu. Nah, reinforcement positif ini harapannya perilaku si murid-murid ini yang udah positif itu tetap ada gitu. Jadi dikuatkan dengan cara apa? Dikasih bintang lah tuh setiap anak ini nanya, misalnya kayak gitu. Jadi dalam teori ini tuh ada yang namanya reinforcement positif, di mana ada penguatan gitu terhadap perilaku positif yang harapannya perilaku kedepannya adalah muridnya akan mengajukan pertanyaan yang lebih banyak gitu, dan akan ada lebih banyak murid-murid yang bertanya, misalnya kayak bukan cuman Farah sama Zalfa aja nih yang nanya, ada juga mungkin murid-murid yang lain, misalnya kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya penguatan negatif. Tadi ada penguatan positif gitu, sekarang ada penguatan negatif. Contohnya misalnya teman-teman, mungkin teman-teman dulu, semoga enggak sih ya, tapi mungkin teman-teman dulu di sekolah punya teman atau murid yang ini anak gak pernah ngerjain PR gitu kan. Jadi perilaku negatifnya anaknya gak pernah ngerjain PR gitu. Tapi suatu ketika anak ini ngerjain PR gitu kan. Jadi si teman kamu ini ngerjain PR tepat waktu. Nah, reinforcement negatifnya apa? Yang dilakukan oleh guru adalah gurunya akhirnya nggak pernah marahin teman kamu lagi. Gurunya nggak pernah ngebandingin teman kamu itu lagi dengan teman kamu yang pintar, misalnya kayak gitu. Jadi penguatannya itu dengan menghilangkan sesuatu hal negatif atau sesuatu hal yang teman kamu nggak suka, yang harapannya perilaku ke depan teman kamu itu akan mengumpulkan PR lagi gitu. Jadi setiap kali ada PR ya dia ngumpulin, setiap kali dia ada PR ya dia ngumpulin tepat waktu kayak gitu. Jadi konsekuensi bukan hanya konsekuensi penguatan ini bukan hanya secara positif tapi juga negatif. Mungkin clue pentingnya adalah kalau penguatan positif adalah
hal yang diberikan orang lain ke kamu tapi itu enak gitu, positif gitu kan, kayak pujian gitu kan, tanda bintang itu kan positif. Nah, tapi ada juga penguatan negatif, tapi bukan memberikan sesuatu hal yang negatif ya, tapi mencabut atau menghilangkan sesuatu yang nggak enak yang biasanya kamu terima. Nah, contohnya ya tadi, jadi guru tuh, jadi gurunya nggak pernah marah lagi nih, atau nggak pernah ngebandingin lagi tuh teman kamu yang suka nggak ngerjain PR dibandingkan dengan teman kamu yang pinter banget misalnya kayak gitu. Nah, kemudian selain ada reinforcement atau penguatan, ada juga nih poin menarik yang menurut aku di aliran behaviorisme ini adalah hukuman. Nah, kalau tadi kan penguatan nih ya. Kalau ini masih jadi pro kontra sih, kenapa biasanya rata-rata kalau di konteks pendidikan kayaknya memberikan reinforcement negatif atau positif itu lebih enak daripada punishment. Nah, tapi kalau punishment misalnya perilakunya mungkin misalnya ada nih teman kamu, murid menyela gurunya misalnya, atau ngatain gurunya gitu. Hukumannya apa? Berdiri gitu kan di depan kelas sampai istirahat atau sampai pulang sekalian kayak gitu. Nah, itu berarti namanya hukuman ya, biasanya kan nggak enak gitu kan. Nah, konsekuensinya sebenarnya harapannya murid itu akan berhenti menyela guru gitu. Tapi biasanya ya rata-rata kebanyakan malah senang gitu kan. Mungkin ada murid yang malah senang gitu kalau misalkan dikasih hukuman kayak gitu. Jadi makanya ada perdebatan gitu, sebenarnya lebih baik punishment atau reinforcement. Sebenarnya sih tergantung konteks dan kondisinya seperti apa. Seperti itu. Oke, next. Slide selanjutnya. Kenapa tadi itu bagian itu panjang banget ya? Karena itu salah satu aliran yang aku suka, by the way. Oke, next. Oke, sambil nunggu next. Yang kelima adalah, ini juga adalah salah satu aliran favoritku gitu. Jadi yang kelima ada yang namanya aliran psikoanalisa. Aliran psikoanalisa ini sambil nunggu next ya. Aliran psikoanalisa ini dipelopori oleh yang namanya Sigmund Freud. Nah, dia memproklamirkan aliran ini dan membahas lebih ke conscious mind versus unconscious mind. Gitu. Jadi, kalau menurut si tokoh-tokoh dari psikoanalisa katanya alam sadar itu adalah, jadi conscious mind itu alam sadar ya, versus atau lawannya ketidaksadaran. Jadi kalau alam bawah sadar itu kayak sesuatu yang kamu sadari, ingatan, kemudian fantasi, pemikiran, perasaan yang ada saat ini, kayak perasaan kamu sedih, marah, senang, bahagia, kayak gitu. Nah, sedangkan alam bawah sadar biasanya sesuatu hal yang tidak kamu sadari, contohnya kayak nafsu, insting, kayak gitu. Itu kata tokoh si psikoanalisa. Kemudian, Freud juga berpendapat bahwa alam bawah sadar ini sumbernya itu dari motivasi, alam bawah sadar sumbernya dari motivasi dan juga dorongan yang ada dalam diri. Nah, hasrat-hasrat atau sesuatu alam bawah sadar yang biasanya dimunculkan oleh manusia, contohnya kayak motif untuk berhubungan seks gitu, atau motif untuk makan, minum, kayak kamu lapar makanya kamu makan gitu, kamu haus makanya kamu minum, kayak gitu. Nah, selain dengan kesadaran dan ketidaksadaran, di aliran si psikoanalisa ini yang penting juga ada yang namanya struktur kepribadian, yaitu id, ego, superego. Nah, id ini adalah struktur yang paling mendasar, jadi hanya berdasarkan hawa nafsu. Makanya kenapa ada beberapa orang atau mungkin tokoh-tokoh psikologi yang tidak terlalu tidak terlalu percaya atau tidak mengiyakan si aliran ini, karena kalau menurut Freud anggapannya kayak manusia emangnya hidupnya cuman dengan hasrat seksual doang gitu. Emang manusia hanya sekedar pemuasan kebutuhan pemuasan hawa nafsu gitu. Karena memang di psikoanalisa biasanya digambarkan
agak negatif sebenarnya sih gitu kan. Jadi nggak banyak tokoh-tokoh juga yang mempercayai atau mengiyakan aliran ini. Makanya muncul aliran-aliran lain gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya struktur kepribadian ego, yaitu pikiran yang nantinya bisa memuaskan atau menurut cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya kayak misalnya mungkin kaget. Mungkin teman-teman pernah lihat, kalau menurut teman-teman nih, tapi ini gak usah dicat lah ya. Ini mungkin kayak aku nanya aja. Misal gini, berkelahi itu negatif apa positif sih gitu kan? Ya negatif lah gitu kan, namanya juga berkelahi gitu kan, tonjok-tonjokan, pukul-pukulan misalnya kayak gitu. Tapi coba sekarang aku tanya, kalau petinju itu berkelahi juga nggak? Ya sebenarnya itu berkelahi gak sih gitu, tapi karena itu cabang olahraga gitu kan, ya jadi diperbolehkan aja oleh masyarakat gitu lah. Memang itu cabang olahraga gitu, tapi kan mungkin kalau orang yang orang yang benar-benar melihat kayak, oh iya ya kan tinju juga sebenarnya menyakiti nggak sih, menyakiti orang lain dan kita juga terasa disakiti misalnya kayak gitu kan. Bekerja dengan cara seperti iya benar. Jadi bekerja dengan cara itu, tapi kan memang maksudnya menyakiti gitu. Memang bukan berkelahi, tapi kan itu kegiatan itu diterima oleh masyarakat gitu. Sementara kalau tawuran atau beneran berkelahi kan itu nggak boleh kayak gitu. Nah, ego adalah struktur yang dimana orang tersebut biasanya akan mencari pemuasan kebutuhannya yang bisa diterima oleh masyarakat gitu loh. Bukan berarti berarti orang yang petinju itu negatif, bukan gitu. Tapi maksudnya aku menjelaskan bahwa ego ini biasanya perilaku seseorang yang dia tuh pengen memenuhi kebutuhannya, tapi harapannya itu bisa diterima oleh masyarakat, tidak dipersepsikan sebagai suatu hal yang negatif seperti itu. Jadi ada id yang paling bawah, ego, kemudian yang terakhir adalah super ego gitu. Super ego ini biasanya berhubungan dengan moral atau nilai-nilai gitu. Jadi kalau kata Sigmund Freud itu, seseorang itu pastinya karena kita hidup bermasyarakat ya, dan kita hidup di Indonesia gitu, pasti kan banyak value-value atau moral yang kita anut gitu kan, dimana mungkin di Indonesia kayak nggak boleh seks bebas atau nggak boleh narkoba. Nah, super ego ini yang membuat kita tetap pada jalannya gitu loh, dengan meyakini value dan moral yang ada di lingkungan atau di masyarakat seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah aliran humanistik. Nah, humanistik. Nah, lahirnya aliran humanistik ini karena ketidaksetujuan terhadap aliran psikoanalisa sama behavioristik. Mungkin yang tadi aku jelaskan ya, psikoanalisa itu ada beberapa tokoh yang merasa kok psikoanalisa gini banget ya, terlalu mempersepsikan orang cuma nafsu gitu kan. Sementara behavioristik kok aliran ini gini banget ya. Masa iya manusia cuman dilihat dari bagaimana dia bisa jadi subjek eksperimen gitu, dilihat dari bagaimana perilaku itu bisa berubah karena jadi subjek penelitian misalnya kayak gitu. Nah, humanistik ini kalau kata dosen aku, jadi kayak memanusiakan manusia. Jadi fokusnya itu untuk manusia itu lebih memahami dirinya sendiri gitu loh. Manusia seharusnya berkembang lebih jauh daripada hanya sekadar memenuhi kebutuhan atau tadi misalnya hawa nafsunya misalnya kayak gitu. Jadi lebih kepada kalau di aliran humanistik ini membahas bagaimana seseorang memiliki motivasi untuk melakukan apa yang dia inginkan misalnya kayak gitu. Contohnya mungkin kalau teman-teman pernah dengan teori-teori motivasi, ada beberapa teori motivasi, salah satunya teori motivasi yang aku suka itu Hierarchy of Needs dari Maslow. Ini Carl Rogers juga salah satu tokohnya ya. Tapi teori motivasi yang terkenal juga adalah teori of need of Maslow. Jadi itu ada hierarchy of need. Hierarkinya tuh bentuknya segitiga kayak gini gitu. Jadi kalau asumsinya
kalau misalnya seseorang sudah terpenuhi kebutuhannya yang paling dasar itu contohnya makan, minum, tidur. Nah, harapannya dia bisa memenuhi kebutuhan selanjutnya gitu. Kenapa? Karena logika tokoh humanistik itu melihat bahwa kalau misalnya makan aja dia nggak terpenuhi atau dia nggak mampu, gimana ya caranya dia bisa belum itu slide-nya. Gimana ya caranya dia bisa mengaktualisasikan dirinya, misalnya kayak gitu. Sebenarnya itu relate banget nggak sih teman-teman? Maksudnya mungkin kalau misalkan orang makan aja susah, tidur aja nggak bisa, katakanlah tidur aja dia kurang gitu, atau dia insomnia gitu. Kemungkinan besar dia pasti kurang bisa belajar nggak sih? Karena dia nggak konsen, karena dia kurang tidur misalnya. Atau dia jarang banget makan, makanya dia sakit-sakitan. Terus habis itu dia nggak bisa konsentrasi, dia belajar. Nah, berarti kan kebutuhan dasarnya aja nggak terpenuhi gitu loh, yang paling bawah nih dari hierarkinya, dari diagramnya gitu kan. Nah, gimana caranya dia bisa mengaktualisasikan dirinya gitu? Gimana caranya dia bisa jadi orang yang paling aktif misalnya di kampus atau di sekolah atau di perusahaan misalnya kayak gitu. Jadi memang di humanistik ini sangat mempelajari bagaimana motivasi manusia untuk bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan mencapai hal-hal yang dia inginkan kayak gitu dengan caranya sendiri. Kemudian bagaimana kalau ini dalam konteks aku cerita mungkin dalam konteks klinis ya, setting klinis. Misalnya ada kasus nih. Ada kasus anak remaja ini sebenarnya itu seorang atlet gitu loh. Atlet, katakanlah atlet apa ya? Atlet silat lah misalnya gitu. Dia nih punya kemampuan gitu kan. Kemampuan, tapi sebenarnya dia masih bimbang sih gimana. Nah, karena tekanan dari orang tuanya tuh lebih fokus ke ya udahlah jadi atlet silat tapi akademik misalkan di sekolahnya harus tetap bagus dong. Nah, berarti kan ada kayak kesenjangan mungkin ya. Jadi kayak dia idealnya tuh sebenarnya harusnya menurut orang tuanya ya bisa dong akademik bagus, kemudian jadi atlet jalan gitu kan. Padahal sebenarnya realnya itu kayak aduh dia tuh belum mampu gitu. Dia jadi kayak bingung sendiri antara mau akademiknya sebenarnya aku nggak terlalu bisa nih, tapi silat aku bisa sih, tapi karena nggak terlalu disupport misalnya kayak gitu kan, karena dia nggak dapat dukungan social support dari keluarga, makanya dia jadi cemas misalnya kayak gitu. Itu dalam setting gangguan ya. Misalkan dia jadi cemas, makanya dia jadi nggak bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai atlet misalnya kayak gitu. Jadi kalau humanistik tuh benar-benar pengen banget nih menggali sebenarnya manusia itu punya banyak potensi loh gitu loh. Sebenarnya manusia itu bisa lebih dari apa yang hanya sekadar dia pikirkan gitu loh. Karena ketika dia benar-benar memunculkan 100% dengan motivasi bahwa dia bisa, insya Allah dia bakal bisa mencapai aktualisasi itu gitu loh. Itu di humanistik. Jadi kayak memanusiakan manusia banget gitu. Kemudian kalau di teori Gestalt, itu kata Gestalt itu bentuk baku dari konfigurasi atau bentuk kayak gitu. Nah, kalau di Gestalt ini si Max Wertheimer ini menyatakan bahwa pikiran merupakan pola menyeluruh dari aktivitas sensori gitu. Jadi kan kalau strukturalisme itu kan tadi banyak elemen-elemen gitu ya, banyak hal-hal yang dikotak-kotakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya Gestalt ini lebih ke melihat perilaku manusia itu secara menyeluruh dari kehidupan si manusia tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, ini ada aliran kognitif sosial dari Bandura. Nah, mungkin beberapa poin unik dari si kognitif sosial ini salah satunya adalah social learning atau pembelajaran sosial. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa browsing ya. Ada satu penelitian dari Bandura, itu subjek penelitiannya itu anak. Jadi anak ditempatkan dalam sebuah ruangan lab gitu, sebuah ruangan, dan di dalam situ tuh ada boneka, namanya boneka Bobodol.
Jadi bonekanya tuh kayak gini maju mundur, pokoknya bergerak, gampang bergerak gitulah intinya. Ada boneka gitu kan. Nah, eksperimennya gimana tuh gitu kan? Hubungannya sama aliran ini apa gitu ya? Social learningnya adalah, jadi sebelumnya si anak ini diberikan kalau nggak salah itu tontonan sih, tontonan mengenai, ada yang diberikan tontonan aktivitas-aktivitas kekerasan kayak memukul, melempar, pokoknya aktivitas kekerasan atau aktivitas negatif gitu. Nah, anak itu di apa namanya diberikan suguhan tontonan seperti itu gitu. Hasilnya apa teman-teman gitu? Ketika si anak ini dimasukkan lagi ke lab dan ada bobodol di sana, yang anak itu lakukan di dalam lab adalah dia memukul-mukul bobodol itu gitu. Dia seperti seakan menyiksa gitu. Jadi social learning ini ya pembelajaran di lingkungan sosial gitu. Jadi ditemukan bahwa ini juga mungkin reminder juga ya buat aku dan teman-teman mungkin yang punya adik atau yang punya sepupu anak kecil gitu. Memang anak-anak kan mudah banget ya teman-teman merekam dan meniru gitu loh. Dan ini terbukti juga dari hasil penelitian bahwa anak akan cepat untuk meniru atau nah kalau di sini namanya perilaku modeling gitu ya. Perilaku modeling atau memodel itu apa ya? Pokoknya modeling itu melihat kemudian meniru perilaku yang dia lihat setiap harinya, nanti akan internalisasi sendiri gitu ke dalam dirinya gitu. Jadi mungkin anak ini suka nih melihat anggota keluarganya ada yang suka maki-maki misalnya atau mengumpat gitu. Nah, nantinya mungkin sepanjang waktu nanti bisa jadi anak ini bakalan ngikutin apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kayak gitu. Itu dalam teori si Bandura gitu. Jadi memodeling apa yang ada di lingkungannya. Seperti itu. Oke, next. Cukup panjang ya perjalanannya. Nah, itu lebih ke aliran-aliran teori-teori yang itu hanya beberapa sih teman-teman, beberapa yang memang sering banget untuk dibahas di kelas mahasiswa psikologi. Kemudian next adalah ayo kita berjalan untuk mengetahui cabang-cabang ilmu psikologi apa aja sih kayak gitu. Nah, mungkin ini bakalan aku kasih contoh juga yang relate dengan apa yang udah aku lakukan ya selama jadi mahasiswa. Cabang-cabang ilmu psikologi yang pertama kita bahas adalah psikologi klinis. Fokus utamanya itu contohnya kayak sebab-sebab atau treatment perilaku yang menyimpang, kemudian terkait dengan pembahasan psikologis atau psikis individu yang mengalami penyimpangan. Nah, maksudnya apa sih Mbak? Aduh ribet banget gitu kan. Misalnya ya, ada anak yang kerjaannya ini tuh bolos terus gitu kan. Nah, aku sebagai mahasiswa nih di profesi harus tahu dong, ini mungkin ada sebab-sebab gak sih dia bolos terus, kemudian dia cemas banget kalau mau sekolah kayak gitu kan. Kenapa nih? Ini nggak mungkin kalau cuman dia hanya sekedar males atau apa kayak gitu. Nah, di psikologi klinis juga dibahas bagaimana perilaku yang menyimpang atau katakanlah dalam konteks kasus ini perilaku menyimpangnya adalah membolos, itu sebab-sebabnya apa gitu loh. Terus apa nih yang bisa dilakukan oleh si professional helpernya gitu, katakanlah di sini misalnya psikolognya untuk membantu anak ini nggak bolos lagi dan nggak cemas ketika sekolah gitu. Nah, ternyata faktanya ternyata dia punya trauma di sekolahnya. Trauma di sekolahnya itu dia pernah dipukul oleh gurunya gitu kan. Tapi dia nggak pernah bilang sama orang tuanya. Tapi kita juga harus tahu, nggak harus langsung percaya dipukul karena apa dulu nih. Apa mungkin memang dia melakukan kesalahan, meskipun kita tidak bisa membenarkan ya bahwa guru boleh memukul gitu kan. Zaman sekarang gitu kan, mana ada orang tua yang mau anaknya dipukul gitu kan. Jadi kita harus tahu juga nih, apa nih kejadian atau alasan apa nih yang membuat si anak ini trauma. Atau mungkin ternyata faktanya, anak ini dibully gitu kan, gara-gara anak ini katakanlah punya fisik gendut misalnya kayak gitu. Berarti kecemasan yang dia rasakan ketika dia
nggak mau sekolah bukan karena hanya dia malas sekolah gitu, enggak, karena dia cemas, dia takut, dia punya trauma karena ya itu dibully setiap hari misalnya sama temennya kayak gitu, atau mungkin dia nggak bener-bener nggak punya teman dekat gitu loh di sekolahnya gitu, jadi dia cemas terus. Nah itu konteks itu apa ya yang dipelajari di cabang psikologi klinis gitu. Bagaimana seseorang itu memiliki perilaku menyimpang, kemudian dipelajari perilaku menyimpangnya apa, kemudian treatment atau intervensinya yang cocok apa nih ya supaya si anak ini nggak gitu lagi kayak gitu. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya psikologi konseling. Nah, psikologi konseling ini membantu individu, fokusnya membantu individu. Ini bisa di next tolong slide-nya. Oke, yang kedua, psikologi counseling ini fokus utamanya membantu individu dalam menghadapi masalah-masalah pribadi secara luas. Contohnya hubungan antar pribadi atau rencana karir. Nah, aku saat ini juga bukan iseng sih, maksudnya ya menyempatkan di waktu-waktu luang menjadi online counselor di salah satu media platform. Nah, mungkin kalau boleh cerita, psikologi konseling tuh gimana sih maksudnya Mbak, cerita doang apa gimana gitu. Nah tapi secara realnya sebenarnya banyak step-step tahapan konseling gitu. Nggak bisa tiba-tiba kayak kamu datang nih ke psikolog, terus kamu mau konseling gitu, terus tiba-tiba kamu cerita, terus psikolognya ngasih saran, abis itu udah kamu pulang, udah gitu aja kayak gitu. Enggak, sebenarnya nggak kayak gitu. Aslinya tahapan-tahapannya juga mirip terapi gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba kamu si konselornya atau psikolognya dengerin terus kamu hanya mendapatkan feedback atau advice, nggak kayak gitu. Tapi memang permasalahan-permasalahan yang diselesaikan di konseling itu biasanya permasalahan-permasalahan yang ringan. Kalau permasalahan yang berat itu harus diterapi. Contohnya misalnya depresi berat gitu. Mungkin si klien atau pasien ini depresi berat karena dia punya trauma terhadap masa lalunya, misal, atau mungkin trauma terhadap misalnya trauma terhadap perceraian orang tuanya gitu. Jadi dia benar-benar depresi banget sampai mungkin akademiknya menurun, kemudian dia nggak mau makan kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk yang lebih berat dan dalam itu biasanya intervensinya terapi. Tapi kalau untuk yang masih ringan, kemudian permasalahan sehari-hari itu biasanya konseling. Nah, di psikologi konseling itu dipelajari bagaimana cara si konselor bisa membantu para klien atau pasien ini dengan konseling kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada psikologi perkembangan, di mana psikologi perkembangan ini fokusnya pada perubahan dalam perilaku dan proses kognitif selama rentang kehidupan. Psikologi perkembangan juga mencakup mengenai perkembangan kognitif, kemudian perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan perkembangan moral. Teman-teman sabar ya, PPT-nya nggak berubah. Nah, di cabang ilmu yang ketiga yaitu psikologi perkembangan ini, contohnya misalnya gini, teman-teman pernah dengar nggak kayak anak 5 tahun pertama, anak-anak itu adalah golden year gitu loh, kayak masa keemasan anak-anak. Nah, di psikologi perkembangan itu membahas hal-hal yang seperti itu gitu, perkembangan selama rentang manusia gitu, mulai dari dia masa bayi, bahkan sebenarnya sebelum dia lahir juga gitu kan perkembangannya seperti apa, kemudian bayi, kemudian masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa lansia, itu dibahas semuanya di psikologi perkembangan gitu. Bukan hanya terkait kognitif, tapi juga terkait emosional atau sosial. Misalnya, mungkin kalau teman-teman tahu, kita bisa lihat nih, ada mungkin anak yang umur 5 tahun udah jago banget baca gitu kan. Ada nih temennya yang 5 tahun juga kok nggak bisa baca, bahkan dia bener-bener nggak tahu sama sekali misalnya hurufnya kayak gitu. Nah, di psikologi perkembangan misalkan dibahas tentang ternyata di umur sekian kita atau orang tua harus menstimulus anak
diajak ngobrol, misalnya diajak ngobrol, entah itu sebelum tidur dibacakan cerita, atau entah itu setiap harinya diajak ngobrol tentang hal-hal yang dia sukai aja sambil bermain, misalnya sambil mainin mainannya, misalnya kayak gitu, atau sekedar kayak misalnya kalau dia habis main sama temennya, misalkan biasa kan anak-anak suka main sore-sore gitu ya depan rumah, misalnya kayak gitu. Mungkin malam harinya ditanya tadi main apa aja, terus kemudian kegiatan sehari-harinya mungkin ibu atau bapaknya suka kayak beliin buku cerita, kemudian sambil dikasih lihat ke anaknya, sambil diajarin huruf-huruf atau enggak baca kata-kata yang mudah, atau mungkin anak-anak paling suka ya ngafalin hewan misalnya atau binatang kayak gitu. Nah, di psikologi perkembangan itu meneliti juga kayak kalau anak ini lambat banget kira-kira apa ya gitu loh. Nah, kalau misalnya dari umur segini aja dia nggak bisa baca, kira-kira nanti di umur sekian hambatan apa nih yang bakal dia temui atau yang bakal dia hadapi. Misalnya dia nggak bisa baca tadi tuh ya, terus nanti dia masuk SD makin susah lagi kalau misalnya dia nggak bisa baca gitu, misalnya kelas 2 gitu atau kelas 3 masih belum lancar baca. Nah, itu kan berarti perkembangannya tidak optimal gitu. Nah, di psikologi perkembangan itu membahas tentang itu, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Bahkan lansia pun teman-teman di psikologi perkembangan itu juga dibahas kayak gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah cabang psikologi lainnya yaitu psikologi pendidikan. Nah, yang tadi aku bilang, mungkin teman-teman di sekolahnya ya dulu ada guru BK-nya itu memang jurusannya BK, bimbingan konseling, tapi ada juga beberapa sekolah yang sekarang bimbingan konselingnya itu isinya psikolog, beneran psikolog gitu kan. Nah, di psikologi pendidikan itu membahas studinya itu segala aspek yang dari proses pendidikan. Contohnya kayak ketidakmampuan belajar, motivasi berprestasi, perubahan dalam kurikulum juga dibahas, teknik instruksi mengajar gimana, prestasi belajar, cara mengajar yang efektif seperti apa. Mungkin gambaran jelasnya misalnya di sekolah ada nih anak anak ini pinter, tapi di semester ini anjlok banget. Bahkan yang tadinya selalu ranking 1 jadi nggak ranking gitu, atau jadi nggak 5 besar bahkan misalnya kayak gitu. Nah, di psikologi pendidikan itu kan kayak mungkin yang ini bisa dibaca kayak ada motivasi belajar gitu loh. Nah, si psikolog ini mungkin harus tahu nih, kenapa ya motivasi anak ini menurun gitu kan. Bisa dari wawancara, kayak misalnya, kamu kenapa kok prestasinya menurun, ada masalah apa gitu. Apakah motivasi belajar anak ini terkait dengan kondisi keluarganya di rumah, atau mungkin, oh ternyata anak ini di rumah keluarganya kurang harmonis gitu. Oh ternyata anak ini keluarganya lagi mengalami kesusahan finansial kayak gitu. Jadi kayak membahas yang benar-benar konteks pendidikan banget terkait dengan pendidikan gitu. Nah, dan contohnya lagi kayak ketidakmampuan belajar misalnya. Oh, anak ini kok udah di usia segini belum bisa seperti teman-temannya ya? Kenapa? Atau memang karena fungsi kognitifnya yang kurang pada anak seusianya, atau memang hanya karena dia nggak punya motivasi belajar aja kayak gitu. Jadi di psikologi pendidikan ini settingnya khusus dalam proses pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah psikologi industri dan organisasi. Fokusnya adalah studi perilaku dalam lingkungan kerja secara khusus yang membahas industri dan organisasi. Misalnya seleksi karyawan, rekrutmen karyawan maksudnya. Terus mengevaluasi prestasi kerja karyawan, semangat kerja, disiplin kerja, penempatan karyawan, motivasi kerja, dan lain-lain. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya HRD ya, Human Resource Development gitu, pada suatu perusahaan misalnya. Nah, ada beberapa perusahaan yang memang di dalamnya itu ada anak psikologinya gitu loh, yang lebih fokus untuk psikologi industri organisasi. Jadi, dia tahu bagaimana menyeleksi yang karyawan yang cocok untuk bidang marketing misalnya. Marketing berarti kan mungkin orangnya yang harus persuasif misalnya, harus bisa menjual jasa atau barang atau produk si perusahaan itu banyak misalnya. Orang-orang yang bekerja dalam setting psikologi industri dan organisasi itu mempelajari itu gitu, di mana ketika seleksi
oh kira-kira ini kepribadian orang ini nih, dia emang tahan banting misalnya. Dia pekerja keras, terus udah gitu dia nggak takut untuk ditolak. Berarti dia cocok nih misalnya jadi apa ya, staff marketing misalnya kayak gitu. Nah, setting psikologi industri dan organisasi seperti itu biasanya di lingkungan industri atau organisasi. Selanjutnya adalah psikologi kepribadian. Nah, fokus dari cabang ini adalah fokusnya kayak perbedaan individu yang tetap, karakteristik atau sifat-sifat yang muncul dari berbagai situasi yang luas. Psikologi kepribadian ini secara khusus membahas perkembangan atau tipe-tipe kepribadian manusia. Mungkin teman-teman nggak asing dengan kalau kepribadian kayak kalimat extrovert sama introvert gitu kan. Kayak, aduh, aku nih introvert banget. Aku takut kalau ada di keramaian, misalnya kayak gitu. Aduh, aku introvert banget. Aku nggak mau lah maju-maju presentasi kayak gitu-gitu, kayak gitu kan. Mungkin orang awam nganggapnya kayak introvert itu berarti pemalu, takut lah, atau di situasi sosialnya dia nggak berani, atau mungkin dia nggak suka keramaian kayak gitu-gitu. Nah, di psikologi kepribadian itu membahas bagaimana tipe-tipe kepribadian manusia, ciri-cirinya apa, terus hal-hal yang bisa untuk menjadikan manusia punya kepribadian itu apa aja. Misalnya ini contohnya aku ya. Misalnya aku memang ketika dites, hasilnya itu extrovert gitu kan. Nah ternyata kalau aku pikir-pikir, memang aku hidup dalam lingkungan keluarga yang suka ngomong gitu loh. Apa ya, mamaku tuh kalau dibilang mungkin ibu-ibu rata-rata cerewet gak sih guys gitu kan, mungkin ya, ini aku nggak tahu ya, mungkin ada kali ya ibu kalian yang pendiam gitu, tapi mungkin karena memang mamahku cerewet misalnya kayak gitu, dan mamahku suka banget cerita, mamahku suka banget nanya, mamahku suka banget ini itu, jadi dari dulu tuh aku emang tipe orang yang mudah untuk mengekspresikan emosi-emosi aku gitu, tipe orang yang suka banget cerita, tipe orang yang suka banget ketemu banyak orang kayak teman-teman gini nih, kayak ngisi webinar gitu kan. Mungkin kalau orang yang takut dengan banyak orang atau punya kecemasan terhadap lingkungan yang ramai, pasti kan kayak enggak lah ngapain gitu loh aku ngisi-ngisi webinar kayak gini. Nah, bagi orang-orang yang menganggap dirinya ekstrovert atau suka dengan berbicara depan banyak orang, kemudian sharing dan ketemu banyak orang, itu ada suatu hal atau kegiatan yang menyenangkan. Nah, di psikologi kepribadian yang tadi aku bilang itu bukan hanya kayak pelajari ciri-cirinya atau gimana, tapi juga mempelajari apa sih nih yang menyebabkan orang punya kepribadian ini kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya kepribadiannya dia apa namanya, mungkin kayak cerewet atau mungkin suka ngomong atau gimana, itu berarti dia survive gak ya di lingkungannya, atau mungkin dia akan mengalami gangguan-gangguan mental nggak ya ke depannya gimana gitu. Jadi terkait itu, jadi apa ya, saling berkaitan gitu antara kepribadian dengan gangguan-gangguannya, seperti itu. Next, masih ada lagi teman-teman. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya. Ini aku hanya memberikan 9 ini kok cabang yang paling sering, dan mungkin mahasiswa psikologi udah terbiasa banget dengan cabang-cabang ini. Lanjutnya adalah psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini fokus atau interest utamanya perilaku manusia tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Maka mempelajari manusia terlepas dari masyarakat yang melatar belakanginya secara khusus membahas perilaku manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial dan terfokus pada semua aspek dari perilaku antar pribadi. Contohnya, mungkin terkait dengan kebiasaan misalnya kayak gitu kan. Aku asal dari Bogor, tapi aku sekolah di Bekasi, gitu kan. Ngomongnya gue lo gitu kan. Ketika kuliah di Jogja, aku kaget. Sebenarnya harusnya aku nggak kaget ya, tapi entah kenapa kaget itu mungkin karena gimana caranya aku harus beradaptasi. Di Jogja itu kan orangnya lemah lembut gitu kan, gitu kan. Sementara aku yang mungkin teman-teman bisa dengar suara aku gede dan cepat kayak gini, dan ngomongnya gue lo gitu, nyampe di Jogja harus kayak gitu kan, kayak lemah lembut, terus ngomongnya aku kamu gitu kan. Teman-teman aku nggak cowok nggak cewek itu manggilnya aku kamu gitu, sementara mungkin
kalau teman-teman ada yang dari Jabodetabek, mungkin udah terbiasa dengan gue lo, gue lu gitu kan. Jadi di psikologi sosial ini kayak mempelajari bagaimana seseorang berperilaku dalam konteks sosial gitu. Nah, mungkin kalau contohnya dalam kehidupan aku, bagaimana aku tuh harus beradaptasi, berperilaku sesuai dengan keadaan di mana aku tinggal saat itu gitu. Nah, dalam konteks itu aku tinggal di Jogja nih. Jadi benar-benar berubah banget. Aku ngomongnya aku kamu, terus udah gitu bener-bener kayak apa ya, ramah banget gitu kan di Jogja gitu. Sementara aku tipe orang cuek gitu, nah nggak bisa gitu, nggak bisa kita benar-benar mempertahankan yang biasanya kita lakukan, karena kan kita juga harus menghormati gitu kan budaya di sana. Nah di psikologi sosial dibahas tentang itu, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah, itu tadi hanya beberapa contoh ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah psikologi eksperimen. Nah, psikologi eksperimen ini mencakup berbagai bidang dan berfokus pada proses-proses psikologi dasar seperti beberapa contohnya persepsi, pembelajaran, sensasi, performance, motivasi, dan emosi. Nah, ini relate dengan, mungkin kalau ada beberapa teman-teman ya yang mahasiswa psikologi udah terbiasa dengan psikologi eksperimen. Kalau di kampus aku di UI, psikologi eksperimen itu adalah mata kuliah yang ada praktikumnya gitu. Jadi ada praktikum untuk melakukan eksperimen. Subjeknya itu manusia gitu. Jadi emang beneran manusia subjeknya, terus nanti diteliti gitu loh perilakunya. Nah, kenapa psikologi eksperimen ini penting? Karena untuk pembaharuan ilmu juga kan. Karena kan ilmu itu nggak bisa stuck ya, pasti harus berkembang, harus kayak ada lagi nih penemuan-penemuan baru. Ini contoh ya, ini contoh pengalaman aku aja deh. Aku tuh skripsi tentang eksperimen, psikologi eksperimen. Jadi aku meneliti pelatihan kebersyukuran untuk meningkatkan kualitas hidup pada family caregiver skizofrenia. Nah loh, apaan tuh panjang banget gitu kan, kayak apa tuh berat gitu kan, skizofrenia gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar gitu kan. Nah, dalam eksperimen itu aku ingin melihat apakah perilaku kebersyukuran, pelatihan kebersyukuran atau pelatihan rasa syukur yang aku berikan kepada subjek itu berpengaruh terhadap kualitas hidupnya sebagai family caregiver. Maksudnya gimana sih Mbak? Aku nggak ngerti nih. Misalnya ya, di psikologi eksperimen itu aku meneliti tentang ketika ketika psikolog memberikan pelatihan mengenai bagaimana caranya bersyukur, kemudian bagaimana caranya menghargai apa yang Tuhan berikan atau apa yang orang lain berikan. Nah, kira-kira ketika aku dan psikolog yang memberikan materi itu bisa nggak ya meningkatkan kualitas hidupnya gitu loh, gambaran mudahnya. Jadi kalau psikologi eksperimen itu untuk mengetahui apakah yang kamu berikan ini itu bisa memunculkan perilaku atau respon yang kamu inginkan gitu. Sedangkan dalam penelitian aku, apakah pelatihan rasa syukur yang aku kasih bisa bermanfaat nih bagi subjek aku dalam meningkatkan kualitas hidupnya, seperti itu. Jadi eksperimen itu biasanya sih akan ada praktikumnya. Jadi kayak kita benar-benar sebagai peneliti itu untuk meneliti perilaku yang kita inginkan itu muncul nggak sih dari subjek penelitiannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah psikologi kognitif. Nah, psikologi kognitif ini berfokus pada bagaimana cara individu memproses, menyimpan, serta menggunakan informasi dan bagaimana informasi tersebut mempengaruhi apa yang diperhatikan, dirasakan, dipelajari, diingat, dipercayai, dan diperkirakan. Oke, maksudnya apa sih Mbak? Ini panjang banget. Jadi kalau yang mudahnya psikologi kognitif itu fokus pada kemampuan kognitif otak gitu, kemampuan berpikir kalian. Ini misal ya, aku tuh tipe orang yang pelupa gitu kan. Jadi kayaknya kemampuan short term memory aku, kemampuan jangka pendek aku itu jelek banget deh kayaknya. Jadi mungkin misalnya aku ini baru ngeliat nih dosen nerangin gitu kan. Nanti setelah nanti udah ada jam istirahat, aku lupa gitu loh materinya itu apa tadi ya. Dosen tuh tadi ada poin-poin penting, kalau aku nggak nyatet misalnya kayak gitu, aku tuh lupa gitu loh. Jadi kayak kognitif aku tuh mungkin untuk memori yang jangka pendek ini kurang baik gitu loh dalam menerima materi. Nah, di psikologi
kognitif itu dipelajari itu. Bagaimana kalian berpikir, bagaimana ketika kalian belajar nih, kira-kira itu materinya nyangkut nggak ya di otak kalian selama mungkin, misalnya kayak gitu. Mungkin ada teman-teman kan yang ketika belajar nih ya, ada mungkin yang emang cerdas banget misalnya ketika belajar, dia baru aja 5 menit misalnya baca, terus dia kayak udah tutup buku gitu, ngerasa kayak aku udah jago, aku udah bisa. Dan mungkin aja memang kemampuan memorinya dia itu bagus gitu loh. Bagaimana dia menyerap materi itu dengan cepat dan mungkin nggak buku banget gitu. Maksudnya kalau misalkan dia dikasih soal, mungkin dia bisa menjawab dengan bagaimana dia memahami itu, nggak textbook banget gitu loh, nggak benar-benar jawaban yang dari buku, seplok-ploknya buku gitu. Mungkin ada beberapa orang yang memang punya kemampuan dalam memahami materi lebih cepat dan lebih baik gitu. Di psikologi kognitif membahas seperti itu. Itu sih beberapa contohnya. Next. Oke, nextnya adalah sudah selesai tadi tentang cabang-cabang psikologi. Sekarang adalah aku mau kasih tahu fact, bukan fun fact sih sebenarnya ini juga, tapi mungkin harapannya ketika kalian tahu sedikit-sedikit tentang ilmu psikologi dalam kehidupan, itu ada loh manfaatnya teman-teman. Yang pertama adalah salah satunya adalah meningkatkan pemahaman diri. Kenapa? Karena jujur aja ini relate dengan kehidupan aku gitu kan. Ketika belajar ilmu psikologi, walaupun mungkin teman-teman nih bukan dari psikologi ya, tapi setidaknya ketika kamu tahu ilmu psikologi itu ilmu perilaku, kemudian tahu bahwa oh emosi itu boleh loh dikeluarkan atau dicurahkan, katakan loh, jangan terlalu dipendem, nanti ujung-ujungnya bisa stres loh, misalnya kayak gitu. Berarti kan teman-teman bisa tuh memahami diri sendiri gitu kan. Berarti teman-teman tahu nih ketika nanti stres atau katakanlah ketika teman-teman sedih, mungkin teman-teman bisa loh curhat ke teman atau ke orang terdekat atau orang yang terpercaya supaya teman-teman bisa memahami diri sendiri bahwa saat itu teman-teman lagi sedih gitu. Atau mungkin orang-orang jadi bisa tahu nih teman-teman lagi sedih, jadi bisa dibantu. Kenapa? Apakah mungkin temannya bisa ngebantu atau enggak kayak gitu. Jadi dengan mempelajari ilmu psikologi, harapannya sih teman-teman bisa meningkatkan pemahaman diri sendiri terlebih dahulu gitu ya. Kayak sebelum menolong orang, ya kamu pahami dulu deh diri kamu, keadaan diri kamu itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menanamkan pemahaman positif. Nah, kenapa? Ini juga relate juga berdasarkan pemahaman pengalaman aku. Kenapa pemahaman yang positif? Jadi gini, mungkin kadang ya, ada beberapa orang yang ketika dikritik atau ditolak, dia jadi cepet down. Aku nggak bisa menyalahkan itu dan itu bukan sesuatu hal yang salah gitu. Karena memang setiap orang pastinya kan karakternya beda-beda, kemudian perjalanan hidupnya juga beda-beda gitu kan. Kita nggak pernah bisa judge kayak, aduh tuh orang lemah banget sih, baru juga dikritik langsung down atau stres gitu. Gak bisa gitu loh, kita nggak bisa ngejudge kayak gitu dan kalau bisa kalian jangan melakukan itu gitu loh. Tapi dengan memahami ilmu psikologi, mungkin kalian akan punya gambaran bahwa, oh nggak apa-apa kalau aku dikritik atau ditolak. Kan kegagalan itu bukan akhir gitu kan. Aku masih ada, alhamdulillah hidup sampai saat ini gitu kan. Karena emang Allah, Tuhan memberikan aku kehidupan supaya aku bisa nih, mungkin kalau emang nggak bisa mencapai ini, bisalah mencapai yang lainnya. Jadi ada, kalau nggak bisa mencapai plan A, ya udah aku ke plan B deh gitu. Jadi harapannya kamu selain bisa memahami diri sendiri, kamu bisa lebih memikirkan hal yang lebih positif gitu terkait segala keadaan atau kondisi yang kamu rasakan kayak gitu. Jadi nggak hitam putih kayak kalau aku ditolak pasti aku orangnya ini mah udah pasti kegagalan banget deh dalam hidupku, atau aduh aku tuh emang jelek banget ya kalau ngerjain ini itu gitu. Jadi nggak langsung serta-merta menjudge bahwa diri kamu itu buruk, tapi harapannya kamu punya pemahaman yang positif juga terhadap diri kamu kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana kepribadian seseorang. Yang tadi aku udah sedikit singgung bahwa kan kita nggak tahu ya kita kan nggak tahu ya bagaimana orang tersebut masa kecilnya seperti apa, permasalahan apa yang udah dia lalui gitu. Mungkin aja dia jadi pribadi yang arogan misalnya, atau pribadi yang gampang marah misalnya kayak gitu.
Nggak bisa kita ngejudge kayak, aduh tuh orang mah emang nggak bener deh. Tanpa sebenarnya kita sendiri nggak terlalu kenal gitu kan. Orang itu tuh gimana masa lalunya atau apa aja yang udah kita hadapi gitu. Nah, dengan memahami ilmu psikologi dan memahami bahwa setiap kepribadian orang pastinya beda-beda dan kepribadian itu bukan yang tiba-tiba langsung kayak ada gitu, tapi kan kepribadian itu juga proses selama kalian hidup gitu di rentang kehidupan, kalian jadi memahami dan lebih open minded gitu dalam melihat oh emang karakter dia kayak gitu loh. Kita sebagai teman misalnya menghadapi teman yang kayak gitu ya sabar misalnya kayak gitu dan juga mungkin tetap berada di sampingnya dia dan harapannya bisa ngasih advice yang positif juga gitu supaya perilaku negatif teman kamu misalnya itu jadi menurun kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya, nah kalau ini dalam setting pendidikan ya, misalnya menemukan metode belajar yang tepat bagi anak misalnya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang ada yang punya adik, masih punya adik yang sekolah masih kecil misalnya atau punya sepupu gitu kan. Dan memahami ilmu psikologi yang terkait dengan bagaimana mendapatkan metode yang tepat misalnya kayak gini. Kamu sadar nih, adik kamu tuh tipe yang auditory. Maksudnya kayak dengan mendengarkan dia udah kayak cepet tanggap gitu. Tapi ada juga loh anak yang misalnya udah dikasih tahu, udah kayak ceramah ini sampai berbusa misalnya kayak gitu kan. Nggak mudeng-mudeng gitu kan. Nah mungkin bisa jadi metode belajar si anak yang itu, yang satunya misalnya, itu cenderung dengan menulis misalnya kayak gitu. Nggak cuman dia ngedengerin aja, tapi emang anak itu baru paham, baru ngerti dengan cara menulis kayak gitu. Jadi di ilmu psikologi juga mempelajari itu gitu loh, bagaimana mungkin para orang tua memahami bahwa setiap anak itu memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi setiap anak juga pasti ada kecenderungan untuk bukan kecenderungan, pasti ada apa ya? Kemungkinan besar metode belajarnya tuh beda-beda gitu. Mungkin bagi aku dengan hanya mendengarkan dosen ngomong, aku udah paham kayak gitu. Tapi bagi Zalfa enggak, dia harus ngedengerin, harus ngeliat dosennya ngomong, terus harus nulis kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu, itu nggak salah gitu. Karena setiap orang ya punya kemampuannya masing-masing kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui berbagai macam emosi. Nah, yang dimaksud di sini berarti sebenarnya bukan cuma mengetahui tapi juga memahami juga ya. Jadi misalnya ketika teman-teman sedih gitu, ya udah nggak usah ditolak gitu, nggak usah kayak aduh aku tuh kenapa sih nangis mulu sedih terus gitu kan, aduh aku tuh kenapa sih lemah banget kayak gini-gini. Mungkin pada saat keadaan sedih atau down kemungkinan besar itu akan ada ya dan akan terjadi gitu. Mungkin teman-teman akan lebih mudah untuk menyalahkan diri sendiri gitu kan ketika teman-teman down, dan itu gak apa-apa gitu loh, jangan ditolak gitu. Jadi jangan denial, jangan kayak kalau misalnya memang teman-teman yang sedih, ya udah gak apa-apa, rasakan aja sedih. Kalau mau nangis, nangis aja kayak gitu. Tapi teman-teman juga harus memahami bahwa kesedihan itu gak apa-apa, tapi jangan sampai itu mengganggu aktivitas teman-teman. Misal ini aku bukan berarti aku menjudge ya, karena aku juga pernah merasakan ini. Misalnya putus nih, wah nangis gitu kan, kayak ya ampun kenapa sih dia jahat banget, emang aku tuh nggak baik apa ya atau apa misalnya ini kan. Terus teman-teman terus malah merasa kayak udahlah aku trauma sama laki-laki gitu, lain kali nanti kalau aku udah gede udahlah aku nggak usah nikah aja. Nah kalau itu kan kayak wah bahaya gitu kan. Jadi kayak emosi yang dirasakan bener-bener ekstrim banget gitu, sedih, kecewa, sampai mikir aduh aku nggak usah nikah aja apa ya kayak gitu. Nah harapannya teman-teman bisa mengontrol emosi teman-teman gitu loh. Sedih boleh, nangis boleh, tapi teman-teman juga harus menyadari bahwa hidup teman-teman itu juga memang atas izin Allah ya tentunya, atas izin Tuhan gitu. Tapi memang pikiran, emosi itu kan yang mengontrol teman-teman gitu, yang mengontrol teman-teman. Jadi kalau misalnya sedih ya udah sedih sewajarnya, sedih secukupnya. Abis itu teman-teman harus bangkit lagi kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih peka dan berempati terhadap kondisi lingkungan sekitar. Nah ini poin penting banget. Kadang ya ada orang yang memahami diri sendiri banget, tapi suka males peka terhadap orang lain misalnya kayak gitu. Sebenarnya sih mungkin ada ya beberapa orang yang katakanlah ya udah sih orang itu masalah dia, aku nggak mau lah ikut campur atau gimana. Bukan kayak gitu ya, bukan serta merta kayak gitu, tapi mungkin misalnya
teman-teman bisa kalau teman-teman ngelihat ada teman yang murung mulu gitu kan setiap hari di kampus gitu kan. Walaupun misalnya nggak deket, mungkin teman-teman bisa kayak menyapa dia, atau kalau misalnya ini deket, misalnya teman-teman kayak nanya, kamu kenapa? Kalau misalnya emang kamu nggak mau tahu banget, atau enggak mungkin kamu bisa ngajak dia kegiatan yang fun kayak gitu supaya dia setidaknya tuh tahu bahwa ada loh orang yang masih perhatian sama aku kayak gitu. Nah, ketika teman-teman tahu ilmu psikologi, harapannya teman-teman bisa lebih aware terhadap lingkungan. Yang punya emosi itu bukan cuma teman-teman loh gitu. Orang lain juga manusia yang punya emosi kayak gitu. Jadi ketika ada temennya misalnya yang lagi sedih, terus teman-teman merasa kayak, ih kasihan ya dia kayaknya sedih mulu. Kalau misalnya emang nggak bisa bantu, tapi misalnya teman-teman ngasih tahu kayak, kamu kenapa? Apa yang bisa aku bantu? Kalau kamu mau cerita, cerita aja. Aku mau kok dengerin. Itu misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang misalnya teman-teman emang nggak mau tahu banget, ya udah mungkin teman-teman bisa tuh ngajak kayak mungkin menyapa dia supaya siapa tahu kan dengan disapa dia jadi kayak, ya ampun dia nyapa aku gitu kan, merasa kayak dia exist, dia ada gitu loh. Kehadirannya dia tuh disadari oleh orang lain kayak gitu. Karena kalau mungkin teman-teman pernah menemukan bahwa ketika orang lain sedih atau down ya, ada beberapa orang yang memang benar-benar langsung menghindari lingkungan sosialnya gitu kan. Mungkin kalau itu teman deket kita kan kita jadi bingung ya kayak, nih anak kenapa tiba-tiba pendiam atau tiba-tiba benar-benar gak mau negur atau apa. Nah kayak gitu. Nah kita harapannya ketika mempelajari ilmu psikologi ini bisa lebih peka nih dan berempati terhadap lingkungan sekitar kayak gitu. Next. Nextnya, oke. Nextnya adalah slide penutup. Yuk belajar ilmu psikologi. Nah, poin pentingnya, saran sih dari aku buat teman-teman, sebelum memahami orang lain, hendaknya atau mari kita pahami diri sendiri terlebih dahulu gitu. Sebelum kalian, sebenarnya sih nggak apa-apa sih ya sambil berjalan, misalnya dengan kayak aku misalkan, kayak aku nih orangnya sebenarnya gampang emosi sih, gampang sedih gitu loh. Tapi karena aku juga pengen sih jadi tempat curhat temanku yang lain, misalnya bisa jadi sandaran misalnya buat teman aku yang lagi down gitu, itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi paling penting juga adalah memahami diri sendiri gitu loh. Memahami bahwa kalau teman-teman merasa kayak, oh iya, aku tuh emang orangnya sensitif banget. Kalau orang ngekritik aku langsung down. Ya nggak apa-apa gitu loh. Berarti teman-teman menyadari bahwa ini kalau orang ada ngeritik nih, kontrol lah pikiran sama emosi bahwa kritik itu harapannya bisa membangun gitu. Jangan langsung hitam putih kayak dia ngekritik aku berarti dia benci nih sama aku. Nah itu kan malah bikin kita stres sendiri ya gitu kan. Padahal kan meskipun kita nggak tahu ya kritik yang orang itu berikan itu sebenarnya emang mau menjatuhkan apa emang mau membangun gitu. Tapi hendaknya kita lebih positif dan lebih bijak dalam memahami sesuatu. Jadi ketika kita memahami diri sendiri, kita jadi bisa lebih sadar dan lebih memahami bahwa oh aku ternyata orangnya kayak gini ya. Oh ternyata aku bisa produktif dan aktif ketika kayak gini, dan itu tuh sangat amat membantu banget di lingkungan kerja atau lingkungan pendidikan teman-teman yang masih sekolah gitu, bahwa teman-teman bisa loh jadi mahasiswa yang aktif, berprestasi misalnya, atau bisa loh jadi karyawan yang aktif. Kemudian kalau ada stres, ya udah nggak apa-apa, jangan ditolak gitu loh. Yang penting teman-teman harus ada motivasi untuk bangkit lagi dan bisa mengatasi itu semua kayak gitu. Kemudian pesan aku, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental ya, karena mungkin masyarakat Indonesia juga alhamdulillah sekarang udah sadar bahwa ternyata kesehatan fisik tuh bukan cuman sekadar kesehatan ternyata kesehatan tuh bukan cuma sekadar kesehatan fisik loh teman-teman, tapi juga kesehatan mental gitu, dimana kalau teman-temannya terlalu stres, bisa jadi kan mungkin asam lambungnya kumat, bisa kayak gitu, atau apa, demam atau apa. Nah, teman-teman usahakan untuk menjaga bukan hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Oke, selanjutnya next. Slide terakhir udah sih sebenarnya. Itulah teman-teman. Alhamdulillah. Itulah tadi yang bisa aku share terhadap teman-teman.
Terima kasih sudah memberikan attention-nya kepadaku. Mungkin bisa Mbak Zalfa diambil alih sebagai moderator. Maaf ya kalau lama, aduh. Oke, Kak Farah. Wow, menarik sekali ya teman-teman mengenai sejarah psikologi dan aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kak Farah, ini sudah banyak sekali nih pertanyaan yang masuk ke kita. Iya. Oke, karena sudah ini ya teman-teman lumayan malam, hari ini akan ada 3 pertanyaan saja ya. Dan selebihnya bisa nih follow Instagram Kak Farah dan bertanya melalui DM, begitu ya Kak? Aduh, Zalfa, kamu memancing masa. Memancing masa untuk bertanya lewat DM. Biar produktif Kak. Oh, Masya Allah, oke. Semoga aku bisa jawab ya. Amin, semoga Kak. Semangat. Oke, yang sesuai format ya teman-teman, jangan lupa ketikkan izin bertanya. Oke, kepada Kak Maria, silakan on mic Kak untuk bertanya kepada Kak Farah. Assalamualaikum Kak Farah, selamat malam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, ini terkait kepribadian manusia. Yang saya baca kan kepribadian itu ada 3 ya, introvert, extrovert, sama ambivert. Nah, saya mau tanya Kak, sebenarnya kepribadian manusia itu yang itu hanya introvert dan extrovert atau ambivert juga masuk Kak? Terus kenapa bisa adanya kepribadian ambivert ini? Terima kasih Kak sebelumnya. Oke. Tadi siapa yang nanya? Yang nanya, maaf. Saya Maria Kak. Oh, Maria. Oke, Maria, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Zalfa langsung aku jawab apa gimana ya? Iya, Kak Farah bisa langsung dijawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini jawabannya nggak sesat lah ya. Tapi maksudnya ini yang aku dapatkan di psikologi. Kalau setahu, memang ketika kita melihat kepribadian, kan teori kepribadian itu banyak ya. Tergantung siapa yang mencetuskan teori kepribadian itu gitu loh. Nah, kalau tes kepribadian, kayak misalnya aku pernah ikut tes kepribadian MBTI. Nah, di situ tuh cuman ada extrovert introvert gitu loh, nggak ada ambivert gitu loh. Nah, kenapa ambivert muncul? Itu biasanya didasari karena sebenarnya ada loh beberapa orang yang bisa 50-50. Maksudnya kayak dia dikatakan introvert juga nggak bisa kita secara penuh mengatakan dia introvert, tapi dikatakan extrovert juga nggak bisa kita mengatakan dia itu extrovert gitu loh. Jadi sebenarnya untuk 3 kepribadian ini tidak ada yang salah dan boleh-boleh saja untuk digunakan. Karena balik lagi yang tadi aku bilang, tergantung teori kepribadian dari siapa nih yang kamu pakai gitu. Karena ada mungkin beberapa yang cuman kepribadian nih, oh hasilnya misalnya kamu kepribadian extrovert, thinking, judgment apa, misalnya kayak di MBTI gitu kan gak ada ambivert gitu kan di sana. Nah itu nggak apa-apa dipakai kayak gitu. Tapi misalkan ada teori kepribadian yang menyatakan ada loh ambivert yang di tengah-tengah gitu loh, yang dia extrovert juga enggak, introvert juga enggak, dan itu juga nggak apa-apa digunakan. Nah mungkin kalau di kehidupan nyata buat teman-teman nih ya, apapun itu kuning apa enggak? Apa tuh kuning? Oke, mungkin di kehidupan sehari-hari ya, kehidupan nyatanya, introvert, extrovert, ambivert itu sama-sama punya kelebihan kekurangan gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin ada nih teman-teman yang merasa introvert dan kayak, aduh aku tuh lemah banget ya, masa iya aku nggak bisa ngomong di depan banyak orang, atau aku nggak punya percaya diri yang bagus nih. Nah, sebisa mungkin dari sekarang ya, ayo kita tanamkan apapun itu kepribadiannya, teman-teman itu berharga dan teman-teman itu sebenarnya punya banyak potensi positif gitu. Jadi mau orang bilang kayak kamu mah introvert, gak suka ya bersosialisasi, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kalau emang teman-teman nyaman dengan hal itu, it's okay gitu loh. Nggak ada yang boleh ngejudge ya kalau introvert itu katakanlah nggak baik, atau mungkin extrovert itu juga nggak baik karena terlalu cerewet lah, berisik lah, apalah kayak gitu. Tergantung bagaimana orang lain memandang
individu yang lain juga gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih bijak gitu kan dalam melihat tipe-tipe kepribadian atau personality dari seseorang. Intinya adalah ketiganya itu nggak apa-apa kalau teman-teman tahu tentang teori kepribadian itu, dan ketiga-tiganya juga punya kelemahan dan kelebihan, dan teman-teman itu berharga kok, teman-teman itu baik kok, nggak ada yang plus, maksudnya ada plus minusnya, tapi nggak ada yang bisa bilang kalau oh introvert itu lebih baik atau oh extrovert atau ambivert itu lebih baik, itu nggak ada gitu. Karena semuanya baik dengan potensinya sendiri gitu. Terima kasih Maria. Oh iya Kak, satu lagi boleh nggak Kak? Oh, Zalfa bagaimana? Oke, silakan satu lagi Kak Maria. Oke. Kalau kepribadian manusia itu sebenarnya bisa dirubah atau tidak sih Kak? Oke, wah ini berat banget. Ini adalah pertanyaan yang aku sempat terfikirkan ketika aku mapro, ketika profesi gitu kan. Oke, jadi yang seperti yang udah aku singgung tadi sedikit, bahwa kepribadian itu nggak tiba-tiba kamu punya dalam sehari aku kepribadiannya adalah ini gitu. Nggak gitu loh, karena itu proses. Nah, kalau selama aku di profesi, sebenarnya untuk mengubah kepribadian itu ya Allah, rasanya kayak mengubah apa ya? Kayak sulit banget gitu, karena itu memang sudah ada dalam diri kalian, dan itu memang kalian dapatkan sepanjang rentang kalian hidup gitu loh. Misalnya kepribadiannya, ini satu kasus ya, kasus klinis. Misalnya si pasien ini kena gangguan kepribadian cemas menghindar. Nah lo gimana tuh? Apaan tuh gangguan kepribadian apa tuh? Misalnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah dengar di PPDGJ, misalnya cemas menghindar itu misalnya dia nih bener-bener cemas banget kalau ketemu orang. Jadi dia menghindari semua orang. Bahkan dia aktivitas sosial aja nggak mau. Misalnya mahasiswa ini nggak pernah ikut organisasi karena takut gitu. Takut berada di organisasi dan takut dijudge bahwa dia nggak bisa apa-apa, katakanlah kayak gitu. Nah, abis itu takut bahwa orang lain memberikan gambaran negatif terhadap dirinya gitu. Terus gimana dong? Susah dong dirubah. Ya memang gitu loh, karena memang mungkin aja kita harus tahu dulu nih perjalanan dia punya gangguan kepribadian itu apa. Cemas menghindar, udah cemas menghindar pula gitu kan. Oh, dia ternyata dulunya itu tadi misalkan pernah dibully gitu kan. Atau cemas menghindarnya karena oh ternyata dia tuh nggak pede sama kondisi fisiknya atau sama kondisi katakanlah di akademiknya, dia memang merasa kayak aduh aku tuh kok nggak pinter ya, katakanlah kayak gitu misalnya. Jadi memang untuk mengatakan aku nih kepribadian apa, memang itu for information ya, biasanya gangguan kepribadian itu memang ditegakkan, diagnosisnya ditegakkan ketika seseorang sudah dewasa gitu. Karena kalau dalam tahap anak-anak remaja kan masih labil ya, mungkin masih mencoba-coba lah, mungkin masih ada kecenderungan kemana lah. Nah, tapi untuk kepribadian sendiri memang bisa ditegakkan, gangguan kepribadian itu ditegakkan ketika dia sudah dewasa gitu. Berarti memang diketahuinya ketika dewasa gitu. Bisa dirubah atau tidak, sebenarnya itu tergantung bagaimana kondisi lingkungan juga sih. Tapi bukan kalau dirubah pun bukan keseluruhan kepribadian ya, tapi mungkin hanya kayak kebiasaan atau perilaku yang menyimpang. Kayak misalkan aku tuh mungkin teman-temanku dulu, sahabatku yang dari kecil menganggap bahwa Farah ini kepribadiannya pemarah, kemudian ngotot, kemudian terlalu ambisius misalnya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah di S2 kayak aku tahu gitu, aku merasa bahwa ya ampun, marahnya aku tuh ternyata menyakiti orang lain gitu kan. Marahnya aku tuh ternyata membuat orang lain nggak nyaman. Nah, berarti ada beberapa aspek-aspek di dalam kepribadian aku yang berubah gitu. Tapi tetap aja sih tidak bisa dipungkiri, aku hobiku marah gitu kan. Misalnya kayak gitu. Hobiku kayak gampang, bukan marah, gampang tereksplosif katakanlah gitu kan, gampang duar gitu, gampang muncul marahnya itu cepat kayak gitu. Itu nggak bisa dipungkiri, tetap kayak gitu. Cuman memang berubahnya itu mungkin ada beberapa perilaku yang tadinya negatif banget nih bisa sebenarnya jadi positif kok kayak gitu. Tapi nggak a whole
kepribadian itu sebenarnya itu nggak bisa gitu, karena memang itu sudah ada dalam diri kamu sebenarnya. Idealnya sih seperti itu. Itu dari pemahaman aku ya. Kayak gitu, Maria. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke. Oke, kita langsung next ya Kak Farah. Dari Kak Asra, silakan on mic untuk bertanya kepada Kak Farah. Halo Kak Asra, apakah masih ikut kelas hari ini? Jangan-jangan ketiduran ini Kak. Duh. Aduh, berarti suaraku enak banget ya, nyenyak banget buat tidur. Ya sudah, kita next saja ya Kak, gimana? Ya boleh. Oke, dari Kak Sani, mungkin bisa on mic untuk bertanya kepada Kak Farah. Halo Kak Sani, Kak Jauhar Sani. Saya hitung sampai 3 ya Kak. 1, 2, 3. Wah, nggak ada lagi nih Kak. Ada kemana ya? Apa next Oke, aja. next. Soalnya udah malam juga ini, kayak aku memaklumi, apalagi yang Wita nggak sih? Wita udah jam berapa sekarang? Iya sih Kak, udah malam. jam 10:30 kalau di Wita ya. Ya Allah. Yaudah iya. yuk. Next ke Kak Jauharatul. Apakah ada Kak Jauh? Ada Kak. Oke, ada. Silakan bertanya Kak. Jadi pertanyaannya, bagaimana kesulitan bahkan tidak bisa curhat kepada orang lain dalam masalah yang terjadi? Apakah itu termasuk penyakit mental? Kalau bukan, apakah itu termasuk fobia? Oke, terima kasih Mbak Jauharatul. Intinya adalah kalau misalnya kamu nggak bisa cerita nih, apakah itu penyakit mental gitu kan? Ini mungkin masalah banyak orang gitu kan, beberapa orang gitu kan. Tenang. Mbak Jauharatul tidak sendiri, mungkin beberapa di antara teman-teman yang lain juga pernah merasakan ini. Oke, gini teman-teman, kita harus posisikan diri kita bahwa ketika kita menilai sesuatu, please banget, dimohon banget jangan hitam putih gitu. Jangan self diagnose atau mengdiagnosis diri sendiri kayak aku tuh nggak bisa banget ya cerita sama orang. Jangan-jangan aku kena penyakit mental apa gimana ya gitu. Please banget jangan langsung hitam putih seperti itu. Ayo lebih memahami lagi maksud dari tidak sehat mental itu seperti apa. Gini teman-teman, ada memang tipe orang yang katakanlah orang ini kalau bermasalah nggak kelihatan misalnya, masih aja ceria atau gimana gitu kan. Tapi kita nggak tahu gitu kan, siapa tahu dia sama teman dekatnya atau sahabatnya dia cerita bahwa kayak, aduh setiap hari ini aku dimarahin dosen, tugasku nggak benar misalnya. Aduh setiap hari ini aku berantem misal sama pacarku atau gimana. Nah gitu kan. Berarti nggak serta-merta orang yang ceria atau orang yang kelihatannya baik-baik aja itu sehat secara mental, ya nggak sih teman-teman? By the way, ini suaraku kedengaran nggak ya? Kedengeran Kak. Kedengeran. Oke. Kedengeran Kak. Soalnya videonya freeze gitu, aku takut ini. Oke. Nah, jadi kayak belum tentu loh teman-teman orang yang wah hahaha gitu kan sehat secara mental gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Ternyata dia cuma curhat sama sahabatnya, cuman berkeluh kesah, katakanlah di atas sejadah, katakanlah gitu kan. Cuman kayak curhat sama Allah, misalnya kayak gitu. Ya kita benar nggak pernah tahu gitu, karena kesehatan mental kadang memang tidak terlihat, ya nggak sih? Kalau kalian pernah dengar bahasa kayak, kamu nggak tahu orang depresi itu kayak apa. Bahkan ada orang yang depresi, dia masih kayak setidaknya dia mau bersosialisasi dengan orang. Padahal itu dalam hatinya kayak, dia tuh lagi berteriak kayak minta tolong gitu loh. Dia kayak berteriak
pengen ngasih tahu ke orang-orang tuh bahwa dia lagi nggak baik-baik aja gitu loh, karena permasalahan hidupnya yang lain misalnya. Kita nggak pernah tahu itu gitu. Jadi ketika teman-teman merasa gimana ya Mbak, aku tuh nggak bisa curhat ya sama orang gitu, nggak apa-apa gitu loh. Mungkin ini kemungkinan ya, teman-teman belum trust, teman-teman belum percaya kepada orang sekitar, teman-teman belum percaya kepada teman terdekat sekalipun misalnya, dan that's okay gitu loh. Ketika teman-teman memang merasa aku belum siap lah cerita sama sahabatku, nantilah kalau misalkan emang aku benar-benar ngerasa kayak udah mumet banget dan benar-benar pengen cerita, barulah aku cerita. Itu nggak apa-apa gitu loh. Asal sebaiknya memang ada beberapa hal atau konflik atau permasalahan yang kalau bisa jangan terlalu lama dipendam gitu. Kasihan ke kamunya juga gitu loh. Karena siapa tahu sebenarnya kamu butuh pertolongan medis atau butuh pertolongan professional help. Ini katakanlah gini ya. Aku pernah mendengar kasus si wanita ini memiliki keluarga yang broken home gitu loh. Dia ada pemikiran untuk bunuh diri. Coba kalian bayangin kalau misalnya dia nggak punya sahabat yang aware terhadap keadaannya. Karena memang pemikiran tentang bunuh diri si perempuan ini sudah benar-benar menggebu-gebu gitu loh. Walaupun sebenarnya mungkin belum pernah berhasil ya percobaan. Maksudnya berhasil dalam arti udah menyayat-nyayat gitu, belum. Tapi memang udah ada keinginan aja itu udah cukup fatal gitu loh. Kalau bisa, kalau misalnya kalian ya di lingkungan ada yang seperti itu, kalau kalian udah melihat tanda-tanda gejala dia menunjukkan pemikiran yang negatif atau pemikiran yang benar-benar mau melukai diri sendiri atau orang lain, please itu tolong kalau misalnya memang masih bisa dibujuk atau diberitahu atau diajak ngobrol, itu tolong untuk ditangani oleh professional help kayak gitu. Kalau memang nggak bisa, kasih tahu dulu tuh ke significant other atau orang yang paling terdekat, katakanlah keluarganya atau siapa yang paling dekat saat itu dengan dia gitu. Karena memang gimana ya, kalau memang sudah dalam tahap pemikiran atau permasalahannya terlalu kompleks atau terlalu negatif, kadang ya orang awam, jangankan orang awam ya, maksudnya bukan yang mahasiswa psikologi yang nggak pernah tahu apa tuh tadi yang masalah psikologi konseling atau bla 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 gitu kan. Aku aja sebagai nantinya jadi psikolog, kadang tuh kayak masih kaget gitu loh, kayak oh ada ya orang yang punya permasalahan kayak gini, kayak oh ternyata dia punya permasalahan kayak gini karena kayak gini gitu kan. Dan ada memang beberapa permasalahan yang nggak bisa ditangani oleh sendiri. Mungkin kamu butuh pertolongan dari yang lebih expert, setidaknya untuk membuka pikiran kalian bahwa permasalahan itu bisa diselesaikan. Permasalahan itu ada jalan keluarnya. Kamu nggak bisa melihat, kamu seharusnya ya jangan melihat diri kamu full negatif. Tapi ternyata kamu tuh punya potensi yang positif, walaupun cuma katakanlah kecil banget misalnya kayak gitu. Jadi kalau kamu merasa kamu nggak bisa curhat, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau please banget, kalau kamu merasa benar-benar itu udah muak, kayak udah benar-benar nggak tahan, please cari bantuan. Entah itu curhat ke teman, atau kalau emang udah masalahnya berat banget dan kamu merasa nggak bisa menyelesaikan sendiri, cari professional help dengan datang ke psikiater atau ke psikolog. Kayak gitu. Oke? Mungkin tadi terima kasih Mbak Jauh Hari ya tadi ya namanya. Atas pertanyaannya. Oke, lanjut. semoga cukup menjawab ya Kak Jauh. Kita next ya Kak Farah. Dari Kak Febrina nih, pertanyaan terakhir. Silakan Kak Febrina untuk on mic. Baik, terima kasih kepada Kak Moderator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febriana Novianti. Saya ingin bertanya kepada Kak Farah. Pertanyaannya, menurut pengalaman Kakak, kalau misalkan kita banyak menerima keluhan orang lain, kayak lebih banyak mendengar keluhan orang lain atas masalah hidupnya, apakah akan mempengaruhi kepribadian diri sendiri? Kemudian, bagaimana cara Kakak mengatasi agar diri tidak mengadopsi perilaku yang negatif akibat terlalu banyak menerima keluhan orang lain? Terima kasih. Oke, wow, ini pertanyaan sangat menarik. Ya teman-teman, aku bisa membayangkan kalian yang bukan anak psikologi jadi tempat curhat, tempat bersandar
orang-orang sekitar itu nggak mudah ya. Tapi kalau kalian melakukan itu, aku mau apresiasi dulu sama kalian bahwa kalian hebat. Terima kasih karena kalian sudah menjadi katakanlah tempat bersandar bagi orang-orang itu yang curhat sama kalian. Nah, tadi pertanyaan Mbak Febri adalah apa ya tadi? Oh, intinya adalah ketika teman-teman, apakah keluhan-keluhan itu bisa menjadi kepribadian ya? Kalau nggak salah seperti itu. Gitu kan. Ikut stres. Oh, itu tadi ada komen. Iya benar. Itu memang benar teman-teman. Mungkin ini sekalian sharing gitu ya. To be honest, bukan cuma aku aja, tapi teman-temanku yang lain yang di psikologi bahkan pernah berstatement gini di sosmed. Dia bilang, ini padahal ini anak psikologi ya, dan teman aku ini konselor. Tapi it's okay gitu loh. Dia pernah mengeluarkan statement di sosmed gini. Intinya, bisa nggak sih aku nggak dengerin keluhan teman-teman sehari aja? Aku juga capek katanya gitu. Aku juga capek dengerin keluhan teman-teman. Bukan karena benar-benar nggak mau denger ya, tapi kadang bakal ada satu waktu di mana kamu benar-benar burn out dengan semua keluhan yang ada, dan itu malah nggak bagus, malah mempengaruhi kondisi psikis dan mental kalian. Nah, caranya gimana? Sebenarnya teman-teman, kalian tuh punya hak loh untuk menolak ya. Tapi mungkin kesannya kayak jahat banget ya aku gitu, orang mau curhat masa iya ditolak misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang udah terlanjur nih ya, orang-orang udah cukup percaya gitu ya sama teman-teman, bahkan dianggap kayak kamu tuh cuma satu-satunya sahabat aku gitu yang bisa ngerti aku, tolonglah dengerin misalnya kayak gitu. Caranya adalah balik lagi, kontrol pikiran, emosi dan perilaku itu cuman bisa teman-teman lakukan gitu. Yang bisa mengontrol emosi, pikiran dan perilaku hanya teman-teman gitu. Emosi, perilaku dan pikiran teman-teman ya hanya teman-teman yang bisa ngontrol gitu. Jadi saran aku, ini ketika ada teman kalian yang curhat ke kalian dan kondisi kalian dalam keadaan tidak baik, kalau bisa ditolak, ya sebenarnya nggak apa-apa. Itu hak kalian juga nggak sih? Maksudnya kalau ada orang curhat, namanya juga orang lagi stres ya, misalnya kayak aku udah stres terus aku dengerin kamu gitu. Tapi memang kebanyakan orang yang nggak tegaan gitu kan. Kalau memang kalian pada satu kesimpulan kamu nggak tegaan untuk aduh mbak nggak lah kayaknya aku nggak bisa kayak gitu, mana bisa aku nolak sahabatku curhat. Nah, ya udah, caranya adalah dengan jangan terlalu mendalam meresapi curhatannya. Maksudnya gini, kalian tetap diusahakan untuk mendengarkan, berusaha untuk empati. Tapi jangan terlalu kayak saking ingin taunya, kalian sampai kayak, ya udah aku bisa bantu apa? Kalau misalkan permasalahan temannya putus, misalkan, ya udah kamu mau aku ikut ngelabrak mantan kamu itu. Jadi kayak kalian ngapain gitu loh? Jangan membuat diri kalian makin pusing misalnya kayak gitu. Itu contoh mudahnya gitu kan. Kalau kalian memang benar-benar tidak mau merasa terbebani, ya udah kalian cukup dengarkan, cukup berempati. Kalau dia minta saran, ya udah kasih saran semampu kalian, tapi jangan terlalu mendalam di permasalahannya. Takutnya kalian malah kepikiran, karena kan ada ya tipe orang yang abis dicurhatin, terus dia malamnya nggak bisa tidur karena mikir kayak, ya ampun teman aku punya permasalahan ini, aku bisa bantu apa ya? Gak banyak kan orang yang kayak gitu kan, dan itu ya balik lagi, kontrol diri, kontrol emosi, perilaku, dan pikiran ada di kita. Jadi kita sebaik-baiknya emang harus belajar untuk mengontrol itu. Dan pertanyaan kayak apakah itu mempengaruhi kepribadian? Nah, balik lagi juga tadi yang udah poin pentingnya adalah kepribadian itu teman-teman tidak bisa didapatkan hanya karena misalkan langsung dalam beberapa minggu misalkan kalian terlalu sering dengar keluhan, terus dari kepribadian kalian yang lemah, misalkan ciri-cirinya lemah lembut, terus ramah, tiba-tiba jadi pemarah atau apa. Nggak kayak gitu. Kepribadian bukan itu, tapi kepribadian itu keseluruhan. Kalau mungkin memang mempengaruhi atau merubah, itu bukan merubah 100% kepribadiannya, tapi kebiasaan teman-teman. Sifat-sifat teman-teman yang biasa sering kalian munculkan, kayak gitu. Nggak benar-benar langsung, oh kepribadiannya jadi berubah nih gara-gara sering dengerin curhatan, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke kebiasaan, sifat-sifat teman-teman, kayak yang tadinya jadi ramah atau jadi, ya deh aku mau deh dengerin cerita kalian, tapi gara-gara saking udah seringnya banyak yang dapat keluhan, jadi kayak, apaan sih kamu curhat mulu, kayak gitu. Nah itu berarti bukan kepribadiannya yang berubah gitu, tapi bagaimana respon teman-teman menghadapi teman yang curhat itu, kayak gitu.
Ya Allah, aku cerewet banget ya. Makasih loh Mbak Febrina, apa namanya pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Gimana Zalfa? Oke Kak, karena sudah 3 pertanyaan dan sudah malam ya, lumayan malam. Malam sekali. Oke, terima kasih banyak ya Kak Farah atas pemaparan Oke. materi yang diberikan dan juga jawaban atas pertanyaan teman-teman ya. Oke, izinkan saya menyimpulkan materi hari ini ya Kak. Oke, silahkan. Oke, dari pemaparan Kak Farah tadi ya teman-teman, kita bisa tahu bahwa psikologi ini mulai diakui sebagai ilmu pada abad ke-19 karena sebelumnya berasal dari pemikiran ilmu filsafat. Nah, psikologi ini dapat membantu seseorang dalam memecahkan permasalahan kehidupan, seperti orang yang frustasi, orang yang mengalami kesehatan mentalnya terganggu, seperti itu. Nah, tadi banyak sekali ya tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan oleh Kak Farah, seperti Wilhelm Wundt, kemudian ada juga Ivan Pavlov, William James, dan lain-lain ya. Kemudian cabang psikologi sendiri beberapa diantaranya adalah psikologi klinis, konseling, perkembangan pendidikan, dan kepribadian. Dan kenapa sih kita harus belajar ilmu psikologi? Karena manfaatnya ada beberapa nih teman-teman, seperti meningkatkan pemahaman diri, kemudian menanamkan pemahaman positif, dan juga kita bisa memahami kepribadian seseorang. Seperti itu ya Kak Farah. Iya Zalfa, mantap kesimpulannya. Oke Kak, sebelum kita tutup nih, bisa dong Kak Farah memberikan closing statement bagi peserta yang masih antusias sampai malam hari ini. Ya Allah, ya aku excited banget ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang udah dari awal sampai akhir. Aku tahu banget di Wita sekarang sudah malam kan ya, masih tetap semangat dan mendengarkan aku ngoceh kayak gitu kan. Harapannya tidak ada kesempurnaan ya, kesempurnaan hanya milik Allah dan aku hanya manusia biasa gitu. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kemudian pesan dari aku, walaupun teman-teman bukan dari mahasiswa psikologi ya, terima kasih sudah belajar ilmu psikologi dan tetap belajar terus gitu kan, jangan stuck di situ aja. Tapi saran aku ya, takutnya nih ya, kalau walaupun teman-teman suka dengan ilmu psikologi, please banget untuk jangan sampai teman-teman self-diagnose ya, jangan sampai mendiagnosis diri sendiri terkait gangguan-gangguan atau apapun itu. Jadi kalau teman-teman memang merasa perlu bantuan, tolong datang ke professional help, ke psikiater atau psikolog gitu. Tapi kalau kalian benar-benar masih kayak, aduh menarik banget ilmu psikologi, nggak apa-apa, pelajari aja terus gitu. Harapannya teman-teman juga bisa mengedukasi teman-teman yang lain gitu, walaupun bukan mahasiswa psikologi. Tapi mengedukasinya tetap dalam kompetensinya masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Begitu Zalfa. Halo Zalfa. Halo. Halo Zalfa. Bisa dengar suara aku? Yang lain teman-teman bisa dengar suara aku kah? Bisa Kak. Bisa Kak. Oke, mungkin Zalfa ya yang ini ada trouble sama koneksinya. Zalfa diam aja. Zalfa, aku udah selesai. Oke, terima kasih. Oke. Iya Kak Farah, terima kasih ya atas closing statement yang diberikan kepada kami. Semoga bisa membangkitkan semangat teman-teman nih ya Kak, untuk lebih aware terhadap dirinya, kemudian jangan self-diagnosis juga, dan semoga ilmu yang didapat malam hari ini bisa dipraktekkan oleh teman-teman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, apa suara saya terdengar teman-teman? Kayaknya ini agak terputus deh. Tadi sempat terputus, tapi sekarang jelas kok. Iya, terputus lagi kayaknya. Ya begitu. Mungkin, ya keluar nggak sih? Oh ya, ya ampun teman-teman. Moderatornya keluar dari ini. Mungkin ada dari panitia sendiri yang bisa handle.
Halo? Oh iya, aku mau nambah satu pesan lagi deh. Jadi jangan lupa ya Halo, teman-teman. Kak. Iya, halo. Iya, boleh sih, Kak. Halo Zalfa. Maaf, Kak, tadi Oh jaringan iya, saya. tadi aku pas kamu keluar aku. Iya, Kak. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Satu lagi, pokoknya teman-teman, kesehatan itu bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Jadi tolong teman-teman jaga kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya. Apalagi selama pandemi ini, kita tahu ya, ini nggak mudah bagi semua orang. Jadi jangan lupa jaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dah, itu Zalfa. Iya, Kak. Mantap, Kak Farah. Oke. Siap, Kak Farah. Oke. Sebelum kita akhiri, bisa ya teman-teman on cam dulu untuk foto bersama. Dan untuk Teh Gia, tolong ya Teh, nanti ketika teman-teman udah banyak yang on cam untuk memberikan aba-aba supaya kita bisa foto bersama. Paling suka nih aku foto. Yuk teman-teman bisa on mic dulu ya. Kok on mic sih? On kamera. Bagaimana Teh Gia? Apakah sudah siap untuk men-capture yang teman-teman yang sudah on kamera ini? Tuh, banyak banget nih, Masya Allah. Oke. Halo? Oke. Teh Gia, halo? Ya sudah saya capture ya teman-teman. Kebetulan saya juga memakai laptop hari ini. Oke, bergaya lagi ya. Saya hitung sampai 5 aja deh, 3 terlalu sedikit. Bentar. Oke. Saya hitung sampai 5 ya. Siap-siap teman-teman. 1, 2, 3. Waduh, kayaknya jaringanku. Halo, suara saya terdengar nggak teman-teman? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Terdengar. Tapi tadi udah sempat di screenshot kah? Oke. Sudah aman Kak. Sudah saya screenshot foto teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Farah Anissa sharing materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini dan juga teman-teman yang sudah memanfaatkan obrolan hari ini dengan baik ya teman-teman. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa membuat resume ya. Resume ini wajib men-tag inspirasi malam, kemudian IG Kak Farah yang sudah saya chat di kolom ini ya, kolom chat, dan bisa juga cukup sekian. Mohon maaf sinyal saya yang sangat buruk pada akhir-akhir sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.